pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang dalam partai final di Asian Under 19 Boys Futsal Championship 2025 antara Indonesia berhadapan dengan Thailand di Nonthaburi Stadium yang terletak di kota Bangkok. Tadi lagu Indonesia Raya sudah dikumandangkan dan kini saatnya lagu kebangsaan dari Thailand. National Anthem dari kedua negara sudah dikumandangkan dan kita saksikan bagaimana tribun penonton di Nonthaburi Hall sangat padat karena memang venue ini juga sangat sibuk ya. Dan senang sekali saya Fadli Sugara pada malam hari ini pemirsa akan menemani Anda untuk menyaksikan partai final Indonesia versus Thailand dalam ASEAN Under 19 Boys Futsal Championship 2025. Dan malam ini saya bersama dengan komentator Reza Pradita. Reza, salam olahraga. Salam olahraga kembali. Baiklah, kita langsung lihat dulu dalam paketan pertama dan juga para pemain cadangan yang dimiliki oleh Thailand. Ya, mereka menurunkan kembali Wacarin di posisi menjaga gawang yang sudah menciptakan 1 gol di turnamen ini dan 2 top skor mereka langsung bermain sejak awal. Sorawit, Sirisawas dan juga Pakum Tiamti. Ya, dan kita lihat ini adalah paketan yang dimainkan oleh Coach Naim Hamid. Ya, tidak tergantikan dari semua laga yang dijalani oleh Indonesia U19, Guntur di posisi menjaga gawang, kemudian Fatih Zidan di posisi anchor, ada Ahmad Firdaus di posisi pivot dan Andi Umay serta Epoy di posisi flank. Ya, betul sekali. Dan penjaga gawang Indonesia, Guntur, berhasil menciptakan 2 gol sensasional ketika di laga semifinal berhadapan dengan Vietnam, Reza. Itu yang melepaskan ketegangan kemarin. Dan kita lihat kedua kapten akan saling coin toss ya untuk memilih tempat atau bola terlebih dahulu. Referee Al-Tawani Yahya Hasan dan juga second referee Kim Taiwan yang bertugas pada pertandingan final dibantu dengan second referee dan juga official pertandingan. Mudah-mudahan bisa memberikan keputusan-keputusan terbaiknya pada partai puncak malam hari ini. Apa yang perlu diwaspadai oleh para pemain Indonesia terhadap tuan rumah? Ya, kalau kita melihat sebenarnya Thailand tidak melangkah mulus di babak semifinal. Mereka menghadapi Malaysia sempat tertinggal 3-1. Mereka menyamakan kedudukan di 30 detik terakhir saat itu. Tapi mereka menunjukkan sebenarnya organisasi permainan mereka bagus dan mereka ada tim yang juga punya mental baja. Betul. Jadi kalau secara permainan saya rasa berimbang, tapi yang harus diwaspadai oleh Indonesia adalah kita harus tetap fokus sampai akhir. Ya, betul sekali. Sementara Indonesia relatif mulus ya ketika mengalahkan Vietnam di babak semifinal kemarin dengan selisih gol yang cukup meyakinkan. Skor akhir adalah 7-3. Ya, dan memang kalau kita lihat di laga menghadapi Vietnam ada beberapa nama yang cukup mencuat secara permainan. Ada Dava yang bisa menciptakan gol, ada juga Epo yang kembali menunjukkan kapasitas sebagai kapten. Tapi peran Guntur ini yang mungkin harus kita highlight ya, sepanjang turnamen dia mampu tampil dengan baik dan mencetak 2 gol di laga semifinal. Ya, betul sekali. Kita lihat pemirsa, para pemain dari kedua tim akan bersiap untuk menempati lapangan masing-masing pada posisinya masing-masing. Dan kita harapkan Indonesia U19 bisa mengalahkan tuan rumah Thailand supaya mengikuti langkah adik-adiknya yang sudah lebih dulu berhasil menumbangkan Thailand di Under 16 yang berlangsung beberapa saat yang lalu dan berhasil menjadi juara, Reza. Ya, dan lagi-lagi yang terpenting adalah para pemain harus bisa menikmati dulu laga final karena sekali lagi kan timnas U19 pertama dalam sejarah Indonesia bisa langsung ke final sudah jadi satu catatan yang baik. Tinggal bagaimana mereka terus berproses, fokus kepada penampilan dan hasil akhir akan mengikuti. Ya, betul sekali. Karena memang target dari Coach Naim Hamid untuk timnas U19 adalah bagaimana perkembangan teknis yang coba dibangun dan juga kekuatan mental atau mental bertanding dari para pemain. Kita ikuti dulu 1 minute silent yang akan dilakukan di lapangan.
Pertandingan final antara Indonesia berhadapan dengan tuan rumah Thailand akan segera dilangsungkan dan kita lihat juga tadi di mana tribun VIP di Nonthaburi Hall tampak hadir Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Bapak Michael Sianipar yang tentunya sangat serius untuk mengembangkan futsal Indonesia dan sejauh ini sudah terbukti Indonesia bisa mengamankan medali emas dalam SEA Games dan juga AFF di tahun lalu serta baru saja Under 16 berhasil kita menangkan. Dan kali ini di usia 19 tahun Indonesia akan kembali berhadapan dengan Thailand. Reza, seperti apa kira-kira babak pertama akan masuk? Apakah kedua tim langsung menggebrak dan melancarkan serangan? Ya kalau kita lihat kedua tim yang pasti ini akan langsung sama-sama high press sejak awal dan mencoba untuk agar sama-sama tidak nyaman dulu dalam bermain. Ya. Kick off babak yang pertama sudah dimulai pertandingan final dalam ASEAN dan kita lihat peluang dari Thailand. Satu individual defense yang sangat baik. Kita lihat counter coba dilakukan sliding dilakukan oleh pemain Thailand dan cukup bersih. Ya dan ini akan terus terjadi ya. Saya rasa di awal laga dengan mungkin stamina yang masih penuh mereka akan coba masuk ke awal. Jadi Budaya Carerong yang juga sempat jadi pelatih timnas Myanmar tapi dapat panggilan ya ke rumah. Ya, betul sekali. Tentu kebanggaan tersendiri bisa melatih di negara sendiri. Dan kita lihat peluang dari Indonesia dan boom! Satu tembakan dan second ball masih bisa diantisipasi oleh para pemain Thailand. Sebuah peluang yang didapatkan oleh Indonesia sudah berhasil masuk dalam circle. Satu tembakan dilepaskan mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Thailand. Ya, setelah kehilangan bola kita lihat ya, pressingnya terus intens diberikan oleh para pemain Indonesia. Ya. Kita sama 1-2 dari para pemain Thailand bisa digagalkan. Indonesia dari flank kanan kali ini sebuah shooting. Kembali percobaan dilakukan oleh Indonesia membuahkan peluang. Sudah ada dua peluang Betul yang didapatkan, satu dari Epoy, kayak dari Fatih Zidane dan prosesnya mirip seperti ketika kita menghadapi Vietnam. Dari situasi transisi kita punya banyak peluang. Ya, betul sekali. Sangat agresif performa dari para pemain Indonesia U19 dan boom! Satu tembakan, satu tendangan spekulasi dari luar circle coba dilesakan. Dan Coach Naim Hamid dengan serius ya di samping lapangan memberikan instruksi minta para pemain yang tetap fokus di pertandingan karena memang di menit-menit awal bahkan di detik-detik awal pertandingan akan sangat krusial. Goal draw dari penjaga gawang Thailand Wacharin Kerdangun yang terlalu panjang dan bola kiri dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Indonesia melalui goal draw yang akan dilakukan oleh Guntur Rohmadani Pratikno. Ompas diberikan langsung ke depan. Kita lihat bagaimana pressing ketat dilakukan oleh Thailand saat ini. Dan memang kita lihat kedua pelatih benar-benar langsung memberikan komando di pinggir lapangan ya. Tahu betul bagaimana pentingnya mungkin 5 menit awal untuk bisa menguasai pertandingan. Ya, dan kita lihat sejauh ini para pemain Indonesia cukup agresif dalam bermain untuk mencoba menekan terus ke jantung pertahanan Thailand. Kembali peluang didapatkan namun belum terlalu efektif kali ini. Ahmad Firdaus, salah satu andalan yang dimiliki oleh Indonesia, pemain asal Jakarta. Ompas diberikan langsung ke depan. Cukup baik kita lihat bagaimana pemain Indonesia mengcover upaya dari Patih. Dan kali ini satu dribbling dari flank kiri dan boom! Satu tembakan dilepaskan dalam posisi yang memang tidak terlalu nyaman. Ya jadi Umay tadi diarahkan ke kaki yang bukan terkuatnya ya. Sehingga pada akhirnya shooting memang bisa dilakukan tapi tidak maksimal. Ya. Bahkan goal draw saja bagi Thailand. Kali ini bila permainan alirkan bola ke flank kiri, mencari kawan, tarik kembali ke belakang, tidak ingin terburu-buru, namun kita lihat high pressing dilakukan oleh para pemain Indonesia untuk mempersempit ruang gerak dan juga aliran bola dari para pemain Thailand. Satu sliding yang cukup baik dilakukan oleh Zidane. Fatih Zidane sendiri punya pembacaan bola yang sangat baik, dia tahu kapan harus menunggu, kapan harus mungkin mencolok bola. Betul. Bikin, Thailand berusaha, tidak sama 1-2 yang sangat berbahaya. Oh, berbahaya! Masih ada penyelamatan gemilang, big save dilakukan oleh Guntur dan kembali satu tembakan memanfaatkan second ball. Masih bisa diredam. Pertahanan Indonesia sedang diuji kali ini di menit kedua pertandingan babak yang pertama. Yang gerakan yang sangat baik dari Patum Tiamti, tapi kemudian Guntur langsung menutup ruang tembak di momen yang tepat. Ya, harus kokoh, harus solid. Pertahanan yang dibangun oleh para pemain Indonesia. Iya, betul sekali. Individual defense yang sangat baik, berhasil merebut bola. Umpan ke sebelah kanan, sayang sekali mampu dibaca. Dari kini Thailand melakukan counter. Kita lihat counter to counter coba dilakukan Thailand dari flank kiri mencoba cut inside ke dalam, namun masih bisa dibaca pergerakan oleh para pemain Indonesia. Ya, sangat disayangkan tadi ya. Situasi transisi unggul jumlah pemain 2 lawan 1 dan setidaknya harus ada finishing ke sana ya. Betul. Karena kalau situasi seperti tadi kita ke counter lagi agak berat tadi sebenarnya untuk balik lagi. Ya. Untuk kali ini masih cukup disiplin para pemain Indonesia. Cukup baik kita lihat bagaimana cover yang dilakukan, namun sayang terjadi salah pengertian. Kerjasama 1-2 yang dimaksud oleh Umay. Kita lihat kali ini bola keluar meninggalkan area permainan.
Awal babak pertama yang berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi dengan tensi yang cukup tinggi. Thailand kembali menekan, sang pivot kali ini menjadi memantul dan berbahaya. Peluang didapatkan oleh Thailand kembali di dalam circle. Masih dalam tekanan yang dilakukan kali ini Thailand mencoba membangun kembali serangan dari flank kiri. Lakukan penetrasi, kerjasama kembali. Oh, hampir saja Reza. Dia defleksi tadi yang sangat sulit untuk Guntur. Beruntung masih sedikit lebar dan kita lihat bagaimana blocking yang dilakukan ya oleh Pantong Thai Pramjit dan kemudian dia kembali terbebas. Ya, betul sekali. Bisa melepaskan tembakan. Kembali, corner kick dilakukan. Satu tembakan dari pemain Thailand masih bisa diamankan. Kita lihat blocking yang cukup baik sejauh ini berbahaya. Kembali tembakan dari jarak dekat. Shooting yang dilepaskan oleh Deklang kali ini masih melebar. Ya sudah saatnya rotasi pemain ya. Saya Ya. rasa. Indonesia karena intensitasnya agak menurun dan dimanfaatkan oleh Thailand untuk bisa mendapatkan sejumlah peluang. Ya, betul sekali. Sudah disiapkan ya 4 pemain. Betul. Para pemain Thailand mampu melihat celah di area pertahanan Indonesia dengan cukup cerdik. Mereka mengalirkan bola dan memberikan umpan kepada pemain yang lepas dari pengawalan. Umpan masuk ke depan, kita lihat bagaimana pivot Indonesia mendapatkan pengawalan ketat dari pemain Thailand. Pindahkan ke flank kanan, satu tekanan yang dilakukan dari negeri Gajah Perang. Sang tuan rumah mencoba mengendalikan jalannya pertandingan. Kembali di belakang, kemasan bola dilakukan. Oh, bola berhasil direbut kali ini. 2 lawan 1, Indonesia menunda. Oh, sayang sekali peluang emas yang didapatkan mampu dimentahkan. Counter dari Thailand kali ini. Lebar umpannya. Oh, meskipun sangat cepat masih bisa digagalkan oleh Indonesia. Ya, dan tadi ya di momen 2 lawan 1 sekali lagi kita lihat penjaga gawang dari Thailand, Wacharin ini benar-benar menunggu sampai akhir. Ya. Sampai akhirnya Haikal Ayasi tadi mengambil keputusan untuk menembak. Kita lihat Thailand masih terus mendapatkan peluang. Corner kick, tarik ke belakang dan berbahaya. Satu tembakan yang masih belum sempurna Tasya. Counter dari Indonesia kali ini dipatahkan. Bola dibuang keluar dari area permainan. Tempo yang sangat cepat dari kedua tim dimainkan Reza. Ini intensitas yang langsung terasa di awal pertandingan. Ya. Tapi kalau kita bicara waktu recovery, sebenarnya Indonesia punya advantage. Ya. Karena Thailand bermain sampai adu penalti ya di laga semifinal. Ya, betul sekali menghadapi Malaysia yang juga performanya sangat baik di turnamen ini. Bahkan menjadi peringkat ketiga ya. Ya, Mengalahkan Vietnam tadi. betul sekali. Kali ini Thailand mau serangan kembali dari flank kiri. Ditempel ketat. Sangat baik individual defense dari seorang Dava. Sehingga mempersempit ruang dari Deklang untuk bisa menguasai bola. Kikir saja, Thailand kembali menekan. Thailand tampil percaya diri di hadapan publiknya sendiri untuk bisa menciptakan ruang sebanyak mungkin ke area pertahanan Indonesia. Berhasil diambil alih bola kali ini, serangan dari Indonesia dilakukan. Oh, agak terlambat namun bisa diberikan umpan berbahaya. Kali ini Indonesia dapat peluang. Perebutan bola berjibaku di sana. Masih sangat sengit, sangat alot. Oh, ya. Berujung Dan semakin ini keras. tidak perlu ya. Bagaimana tadi setelah bola keluar, ada teriakan dari Kitipat Ya. kepada pemain Indonesia. Ya, kita lihat. Cukup keras ya. Ya. Dan kita lihat ya, Ayasi dan Akun juga sebenarnya tidak melakukan hal-hal yang signifikan ya. Betul. Ya, mudah-mudahan ini hanya menjadi bumbu ya, tidak terjadi permainan yang kasar ya. Keras boleh tapi jangan kasar ya. Mungkin tadi para pemain Thailand U19 juga melihat bagaimana Thailand U16. Betul. Jadi mungkin karena itu mereka jadi lebih berapi-api sekarang. Ya, betul sekali. Dan ini rivalitas yang sangat panas antara Indonesia dengan Thailand. Karena di U16 sendiri 2 kali pertandingan ya antara Indonesia versus Thailand. Mari kita lihat para pemain Thailand bersiap juga untuk masuk ya dari paketan kedua. Rotasi akan segera dilakukan. Kita lihat dulu peluang didapatkan oleh Thailand. Mampu diusir bola dari dalam circle. Aman sementara ini gawang Indonesia. Ya, setelah Indonesia tadi sempat menekan di 1 menit awal, kali ini Thailand yang Ya. jauh lebih banyak menguasai bola. Ya, Dan kita harapkan mungkin dari pertahanan kita bisa kembali naik ya, agar Thailand tidak banyak masuk ke sepertiga akhir. ya betul sekali sehingga tidak cukup nyaman bagi para pemain Thailand untuk menguasai bola. Oh, diagonal pas kirimkan ke flank kanan. Coba dikontrol bola oleh Wan Sri, namun belum maksimal. Kikin bagi Thailand, tarik balik ke belakang dan shooting. Bisa dimentahkan. Indonesia coba mengejar bola, kita saksikan upaya yang sangat gigih untuk bisa merebut bola. Long pass diberikan oleh penjaga gawang dan keluar saja dari area permainan. Tentu saja rivalitas ini juga menjadi ajang pembuktian ya. Indonesia versus Thailand, 2 kekuatan besar futsal di Asia Tenggara, Reza. Bahkan kalau bisa dibilang sekarang kekuatan besar di Asia ya. Betul. Karena Indonesia mulai bisa mengejar tim-tim Asia lain.
Ya, betul sekali. Paling tidak Indonesia sudah bisa mematahkan dominasi Thailand ya. Kita lihat bagaimana Goro kembali akan dilakukan oleh penjaga gawang. Long pass. Oh, terlalu keras. Sulit Ya, ini tentunya. yang kita harapkan Fadli. Jadi kita pressing di atas agar kemudian Thailand nggak bisa kombinasi di sepertiga akhir. Betul. Dan sudah 2 kali kita lihat kiper Thailand langsung melempar bola keluar lapangan karena pressing tersebut. Ya, artinya cukup efektif ya. High pressure and low card oleh Indonesia di garis depan. Sementara kali ini bola dikuasai oleh Thailand sepenuhnya. Chip ball berbahaya kali ini, peluang dari Thailand. Namun cukup cepat transisi dari offense ke defense dari para pemain Indonesia. Cukup disiplin sejauh ini para pemain Indonesia, para pemain merah putih untuk mengawal area pertahanan mereka agar tidak diancam oleh Thailand kali ini. Painting ke dalam, upaya alirkan bola kembali ke sebelah kanan. Lebar kali ini, datang hadangan, oh berbahaya, apakah foul? Satu pemain Thailand terjatuh dan dianggap sebagai satu pelanggaran. Dia ada gerakan nahan maju tadi ya dari Patrice Evra kepada Montana dan Prajang. Jadi memang ketika posisi badan dari Evra tadi unbalance, di sana dia bisa dilewati dan Evra terpaksa melakukan pelanggaran. Ya, betul sekali. Patrice Evra yang sudah masuk ke lapangan di 5 menit babak pertama. Kali ini Indonesia terancam lewat situasi bola mati. Free kick akan dilakukan oleh Thailand kali ini. Jal Rajang akan melakukan free kick. Servis apa yang akan dilakukan berbahaya. Oh, hampir saja tendangan mendatar dari Thailand masih melenceng di sisi gawang Indonesia. Jadi setupnya juga bagus ya. Betul. Nova Roach dari depan dia mundur dan dia terlepas tadi untuk melepaskan tembakan. Ya, bila permainan dari Indonesia kali ini. Oh, dipressing ketat oleh para pemain Thailand kali ini. Thailand memainkan pressing tinggi. Patrice Evra bergelut dia di sana. Lepas, long pass saja dari penjaga gawang Thailand. Masih terlalu deras umpannya. Dan kembali kita lihat Wacarin pun tidak bisa mendistribusikan bola dengan maksimal ketika ada pressing dari pemain Indonesia. Bila permainan dari Indonesia, Patrice Evra kali ini umpan ke tengah kerjasama dia dengan cukup cepat. Oh, sangat baik. Masih ada hadangan dari para pemain Thailand. Sebuah umpan menyeberang ke sebelah kanan namun tidak ada rekan. Dia sudah unbalance tapi Sulaiman masih bisa melepaskan umpan ketika yang kedua. Sayangnya Evra tadi agak terlambat untuk bisa meneruskan larinya. Ya, betul sekali. Kita lihat Sulaiman, anak muda asal Surabaya. Kali ini mencoba melakukan tekanan ke area pertahanan Thailand. Tentu ini harus sering-sering dilakukan ya, ancaman demi ancaman dan juga menciptakan banyak peluang karena disitulah kesempatan kita untuk bisa menciptakan gol. Bikin dilakukan, sudah 6 menit berlangsung pertandingan di babak yang pertama ini dengan tempo yang sangat cepat. Betul, ini bahkan baru 6 menit waktu bersih tapi sudah pergantian rotasi ketiga yang dilakukan ya. Iya, betul sekali. Dan rasa-rasanya seperti sudah 7 hari 7 malam ya. Dan ini kita lihat ya, jadi baru 6 menit tapi sudah ada 4 pemain yang diganti 4 pemain 3 kali. Iya, betul Artinya sekali. rata-rata satu pemain hanya ada 2 menit bersih di lapangan. Adu taktik berlangsung di atas lapangan. Kita lihat siapakah pelatih yang lebih hebat dan lebih cermat dalam menerapkan strategi di lapangan dalam membongkar komposisi pemain yang diturunkan. Lihat kali Indonesia masih ditekan, harus terus fokus konsentrasi dari Garuda Muda menghadapi tuan rumah Thailand yang masih cukup dominan sejauh ini untuk bisa menguasai pertandingan. Ya, sangat baik tadi bagaimana Robi datang memberikan tekanan kepada Pantontai. Sehingga Eker dari Thailand juga tidak punya banyak opsi untuk mendistribusikan bola. Ya, Guntur kali ini penjaga gawang asal Bekasi melakukan Goro, cukup panjang umpannya, baik sekali namun gagal dikontrol. Serangan dari Thailand dibangun. Kita lihat coba melakukan capping berbahaya. Umpan ke samping maksudnya terjadi salah pengertian. Ya, harus bisa kembali tenang para pemain Indonesia khususnya ketika di fase build up. Ya. Karena beberapa momen kita kehilangan bola dan Thailand juga punya serangan balik yang cukup berbahaya. Ya, satu upaya dari Cayut Yusri yang sudah berhasil lepas dari pengawalan para pemain Indonesia dan memberikan umpan final pass yang dimaksud masih belum menemui sasaran. Ya, untuk bisa bypass high press seperti ini, peran pivot artinya akan sangat penting. Ya, dan kita lihat high pressing kembali dilakukan Indonesia. Oh, hati-hati, bisa saja kecolongan ya. Dan beruntung satu sliding block yang sangat baik dan sangat bersih. Poin tadi bisa recovery. Ya, Kikin kali ini Thailand berikan bola ke flank kiri. Tarik lagi ke belakang, tidak ingin terburu-buru karena cukup rapat barisan pertahanan Indonesia. Kali ini sebuah upaya serangan dari flank kiri dan berbahaya. Kembali penjaga gawang Guntur melakukan big save. Ya, dari sudut yang sudah sempit tadi, tenang dilepaskan dan Daus agak terlambat untuk melakukan back. Ya, kembali ancaman dilakukan oleh para pemain Thailand ke jantung pertahanan Indonesia. Satu tembakan masih bisa diblok dan masih cukup rapat
tembok pertahanan yang dibangun oleh Garuda Muda. Kikin kembali dari Thailand didapatkan, umpan pendek diberikan, masih bisa diantisipasi. Keluar lagi bola, Kikin kembali bagi tuan rumah Thailand. Juga masih 0-0 pemirsa. Sudah 8 menit berlangsung di babak yang pertama. Indonesia masih terus ditekan oleh Thailand. Kikin akan segera dilakukan. Pendek saja kerjasama yang dilakukan, sebuah umpan berbahaya. Aman sementara, counter coba dilakukan oleh Indonesia. Penetrasi dilakukan kali ini dari flank kiri, berhasil lolos. Sayang sekali, Umay terlepas kali ini. Kayaknya Haris tadi double touch-nya bisa melepaskan diri dari lawan, tapi di situasi tadi memang Indonesia harus lebih bersabar untuk dilap dari ulang. Ya. Umpan ke depan kali ini ditujukan kepada Tiamti. Masih kesulitan dia untuk bisa mengontrol bola. Kali ini Kikin, bola dikuasai oleh Indonesia. Kita lihat tidak ada pressing dari para pemain Thailand. Mereka menunggu di area sendiri. Sementara bagi Indonesia, dorong bola ke depan. Namun disinilah bagaimana rapatnya pertahanan Thailand melakukan man marking untuk bisa mengawal pergerakan setiap pemain Indonesia. Kerjasama yang cukup baik dari Thailand kali ini. Coba dibayang-bayangi, coba dihadang oleh para pemain Indonesia mencari kawan. Thailand tidak ada rekan yang membantu di sana. Dan bola diambil alih oleh Indonesia. Dilepas, pilihan tepat dari Umay. Tadi kita lihat Fatih Zidane memberikan umpan, tapi sebenarnya Umay belum dalam situasi siap untuk menerima bola. Dan dia sadar di belakangnya ada pemain yang datang. Betul. Scanning yang bagus dari Umay. Kali ini serangan dari Thailand, dari flank kiri coba dibangun. Masih cukup rapat pertahanan Indonesia. Terus menghadang para pemain Thailand yang coba melakukan dribbling ataupun juga memberikan umpan. Kita lihat, pas yang sangat baik. Tarik lagi ke belakang. Fatih. Sayang sekali umpan dari Epoy tidak menemui rekannya. Jadi tadi yang sering di lapangan pivotnya ada Daus. Dan Daus ini kaki terbuatnya kiri, jadi kecenderungannya dia akan bergerak ke kanan ya. Ini juga mungkin harus bisa dibaca oleh rekan-rekan dari Daus tadi. Ya, betul sekali. Upaya peluang yang diciptakan lebih maksimal. Kita lihat kembali Guntur dengan inisiatif maju membuang bola. Cukup percaya diri Guntur. Naim Hamid dari Bintang Timur Surabaya. Kikin bagi Thailand kali ini. Indonesia dengan strategi yang dimainkan melakukan counter dan membangun pertahanan lebih dulu. Baik sekali steal yang dilakukan kali ini. Satu penetrasi, satu counter. Capping ke dalam. Saya kira ini pelanggaran. Ya, cukup keras ya. Ini pelanggaran yang harus dilakukan tadi memang ya oleh pemain dari Thailand, karena kalau tidak ada kesempatan menembak bagi Andika. Ya, betul sekali. Andika yang sedang melakukan pergerakan yang sangat cepat, sangat berbahaya tentunya. Bisa mengancam pertahanan Thailand. Free kick kali ini didapatkan oleh Indonesia. Tapi yang penting juga tadi adalah bagaimana gerakan overlap di sisi back kanan ya. Karena ada gerakan overlap tersebut, akhirnya Andika bisa tekuk ke dalam. Betul. Ini ideal untuk pemain dengan kaki terkuat kiri melepaskan tembakan sebenarnya. Ya. Dan kita lihat bola dihadapi oleh Andika. Ya, atau bisa passing ke Ayasi ya. Betul. Seperti gol Sauki di SEA Games. Ya, betul sekali. Ada banyak pilihan tentunya untuk melakukan set piece agar peluang yang didapatkan bisa dikonversi menjadi gol dan juga tidak bisa dibaca oleh para pemain Thailand. Berdiskusi sejenak para pemain Indonesia untuk menentukan set piece seperti apa yang akan coba diterapkan. Lihat ada Epoy dan juga Andika Ferdiansyah. Andika umpan dan boom! Ya, masih bisa diantisipasi kali ini satu set piece yang dilakukan oleh Indonesia. Tenang dari Dava tadi, masih bisa diblok dari jarak yang sangat dekat. Ya. Umpan pendek diberikan oleh Andika tadi. Corner kick dan kali ini shooting! Satu tembakan dari jarak jauh. Mampu dimentahkan oleh penjaga gawang Thailand. Ya, kali ini Ayasi yang terlepas dan tembakannya cukup terukur tadi. Betul. Corner kick kembali dari Indonesia. Bisa diblok. Kikin kali ini bagi Merah Putih. Indonesia masih terus menciptakan peluang dan juga menebar teror. Umpan ke belakang. Upaya dari Ayasi berbahaya, menjadi pemain terakhir dia. Perebutan bola terjadi, Ayasi berhasil menguasai bola kembali setelah tadi dicuri oleh pemain Thailand. Kita lihat bagaimana skill tinggi dari para pemain Indonesia. Sangat baik. Luar biasa. Indonesia menekan kali ini sebuah peluang. Agak terlambat. Hilang momen kali ini serangan yang dibangun oleh Indonesia. Fast break dari Thailand. Long pass diberikan. Bola berhasil berebut. 3 lawan 2 kali ini. Yap. Lanjut lagi serangan dari Indonesia 3 lawan 2 dan peluang kali ini. Umpan yang diberikan kali ini masih bisa dimentahkan. Ya, di beberapa momen pada akhirnya memang pemain harus bisa mengambil keputusan dengan cepat. Betul. Karena Thailand pun
defense kalah jumlah pemain mereka cerdik. Ya. Bagaimana cara mereka dengan kalah jumlah pemain tetap bisa mengarahkan pemain Indonesia ke area yang lebih tidak berbahaya. Ya, seperti menggiring ya. Betul. Ya, tentunya akan menjadi catatan ya dan juga pelajaran bagi para pemain Indonesia ketika mendapatkan peluang dari counter attack untuk bisa dimaksimalkan. Corner kick pemirsa didapatkan oleh Indonesia. Peluang yang kembali coba diciptakan oleh Ayas dan kawan-kawan, dan kali ini corner kick akan dilakukan oleh Dava. Umpannya masih bisa diantisipasi, membuahkan kick-in kali ini masih belum terhenti momentum serangan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia untuk menggedor pertahanan Thailand. Kita lihat kali ini ada 2 orang pemain Indonesia, 1 orang masuk dalam circle, 1 tembakan masih bisa dimentahkan. Penguasaan bola dari para pemain Indonesia, oh bahaya. 1 back pass dilakukan dan clearance kali ini dilakukan oleh Guntur. Ya, umpan yang agak tanggung dari sebenarnya. Ya. Buat Guntur juga tidak punya banyak pilihan selain melakukan clearance. Ya, dan Guntur sejauh ini cukup sigap ya. Kita lihat Guntur Rahmat Dhani, siswa SMKN 1 Kota Bekasi, yang menjadi pilar timnas futsal U19 di sektor penjaga gawang. Kerjasama dari para pemain Thailand kali ini dari flank kiri coba dilakukan. Tarik lagi ke belakang. Diusir oleh para pemain Indonesia agar tidak masuk dalam circle. Aliran bola yang cukup cepat. Oh, berhasil lakukan steal. Kali ini capping ke dalam. Dan ternyata bukan sebuah pelanggaran. Counter attack coba dilakukan oleh Thailand. Dari flank kiri menekan. Masih melakukan dribbling, mencari kawan. Oh, 1 sliding. Meleset. Berbahaya. Gagal kali ini counter attack yang dilakukan oleh Thailand. Ya, dari situasi counter attack tadi ya. Indonesia sempat agak terburu-buru untuk merebut bola. Ya. Ada beberapa tackle yang agak berbahaya sebenarnya. Ya, kita lihat apakah ini pelanggaran. 1 goceknya. Kontaknya mungkin minimal ya. Ya. Jadi wasit melihat Dava setelah lewat posisinya sudah tidak seimbang tadi. Ya. Ya, sudah 10 menit berlangsung babak yang pertama. Seperti apa Anda melihat performa dari kedua tim, Reza? Ya mungkin sejauh ini Thailand punya lebih banyak peluang ya, tapi Indonesia dari counter attack juga sangat berbahaya. Ya. Indonesia kali ini menekan 1 serangan dan boom! 1 tembakan dari flank kanan dari sudut yang sangat sempit dilakukan oleh Robi. Masih bisa diamankan oleh penjaga gawang. Ya. Kembali kita lihat ya, distribusi bola dengan tangan Wacarin juga sejauh ini tidak ideal. Ya. Jadi karena langsung ada pressing, sebenarnya Wacarin ingin mengumpan pivot, tapi sejauh ini belum ada yang sampai. Ya, betul sekali. Hanya main safety aja ya. Lempar bola jauh ke depan untuk menghindari tekanan para pemain Indonesia di area sendiri. Itu yang dilakukan oleh penjaga gawang Thailand, yaitu Wacarin Kerdangun. Kali ini kuasaan bola dilakukan oleh Indonesia. Kick akan dilakukan pemirsa oleh Sulaiman Rizky yang meraih juga medali emas dalam Porprov 2025. Indonesia mencoba menciptakan peluang kali ini setelah cukup sering diserang oleh Thailand. Oh, agak tangguh umpannya. Ini agak ragu tadi ya. Ini juga setup yang agak terlalu polos ya. Ya, Karena 2 pemain Thailand sudah ada di sana. betul. Artinya lebih ideal kalau kita mengganti ke sisi yang berbeda. Ya, oh langsung saja diarahkan. Namun sayang sekali belum tepat sasaran kepada rekannya yang menunggu, yaitu ada Robi di dalam circle. Baru saja Thailand, bola pendek kali ini diberikan dan high pressure dilakukan oleh para pemain Indonesia membuat Thailand terpaksa langsung melempar bola jauh ke depan. Ya, dan Thailand mulai menyiapkan starting five mereka. Coach Naim pun melihat hal tersebut Ya. dan menyiapkan starting five Indonesia. Ya, Coach Naim mencoba melakukan anti strategi dari taktik yang dimainkan oleh Coach Bunlet Charumong. Thailand kali ini gagal menguasai bola. Indonesia menekan dari flank kanan. Sulaiman, umpan pendek, sayang sekali terjadi miskomunikasi. Bola berhasil direbut kembali cukup baik sejauh ini. Tanggung jawab yang dilakukan oleh para pemain Indonesia ketika kehilangan bola. Ya, dan ada pelanggaran tadi dilakukan oleh Pucit, 2 pada Sulaiman. Ya, rotasi besar-besaran kali ini dilakukan oleh Indonesia. Ya, dan kalau kita lihat sejauh ini kedua pelatih sama-sama memaksimalkan 12 outfield player yang dimiliki. Ya, Agar kemudian mereka tetap bisa bermain dengan intensitas yang sama di lapangan. ya betul sekali. Zidane berikan bola pada Epoy dan kali ini dikuasai oleh Umay. Balik kepada Umay. Oh, pressing tinggi dilakukan oleh para pemain Thailand. Sebuah diagonal pas tadi diberikan. Bola dibuang saja oleh Thailand kali ini. Sepenuhnya masih dikuasai oleh para pemain Indonesia. Kikin. Kita lihat pemain nomor 10 dari Thailand yaitu Tiamti. Kikin kali ini pemirsa Umay lakukan.
Berikan kepada Zidane. Zidane hati-hati. Jadi pemain terakhir yang mengontrol bola. Boy, kembali terjadi salah pengertian. Ya saudara, tadi Zidane sudah bisa mengecoh menciptakan ruang agar bisa dipasing ya. Ya. Tapi umpan dari Epoy agak melebar. Lalu pemirsa, Revian, sang kapten. Bali. Kerjasama yang belum optimal dari Thailand. Dan sama-sama masih belum bisa menemukan jalur ke pivot secara konsisten. Iya. Karena sama-sama high press dan butuh peran pivot yang sangat besar. Ini ya. Iya, betul sekali. Jadi umpan ke Daus bisa terbaca. Ya. Dan sama ya, baik Indonesia maupun Thailand ketika umpan ke pivot lebih banyak mengalami salah pengertian. Pivotnya sudah maju, umpannya ke belakang. Dan memang anchornya juga masih cerdik sejauh ini. Ya. Kita lihat bagaimana Zidane yang menjaga. Ya. Ya, namun kita lihat kali ini temponya sudah mulai turun ya Reza. Bandingkan dengan di 10 menit pertama tadi. Thailand kembali menekan pemirsa setelah tadi agak mengendur. Kali ini balik mencoba bangun tekanan, menebar ancaman ke area pertahanan Indonesia. Kikin dilakukan oleh Pantong Thai, sang kapten. Pendek saja bola diberikan, cukup percaya diri Pantong Thai. Bola masih dikuasai oleh Thailand. Kikin kembali. Harus meningkatkan lagi kerjasama yang dilakukan supaya lebih optimal serangan yang dilakukan. Kita lihat Guntur berkoordinasi dengan rekan-rekannya. Tentu sebuah kebanggaan dengan lambang Garuda di dada. Dan sejauh ini Guntur bermain sangat baik mulai dari babak penyisian. Dan performa para pemain Indonesia juga sangat konsisten ya sejak babak penyisian. Menang lawan Myanmar dan juga mengalahkan Malaysia. Betul, dan di laga menghadapi Vietnam juga sangat meyakinkan ya bagaimana cara menangnya. Kita lihat tangkapan yang sangat baik dari Guntur. Bola diberikan kepada Umay kali ini. Zidane, lebar sebelah kanan, Epoy, balik kepada Umay. Umay, flank kanan, bola yang diberikan, sayang sekali. Sangat rapat kali ini, pressing yang dilakukan oleh Thailand. Daus juga sekarang agak ragu ya untuk bisa menguasai bola lebih lama. Karena anchor dari Thailand terus menjaganya dengan ketat. Ya. Kikin, bola ditarik ke belakang. Ya, apakah bola berhasil direbut? Kita lihat Daus berusaha keras, berjibaku dia dengan kapten Thailand. Sangat baik. Betul. Tidak diberikan kesempatan untuk memberikan umpan tadi. Ya. Pantong Thai. Upaya yang sangat baik dari Aman Firdaus. Pivot kita yang kali ini dipercaya jadi ujung tombak dari Garuda Muda. Pasan bola dari Thailand kali ini harus diulang. Kikin yang akan dilakukan oleh Tiamti. Long pass diberikan. Cukup baik, bola dibuang saja tanpa kompromi. Ya, Umay tadi ya. Yang bisa mencolok bola keluar lapangan sebelum Sorawit bisa berputar. Ya, berhasil mematahkan momentum serangan yang coba dilakukan oleh Thailand. Kikin kali ini, para pemain Indonesia sudah melakukan transisi, menjaga jantung pertahanan untuk menghadang serangan dari Thailand. Kikin kembali. Thailand masih menguasai bola pemirsa. Lawan para pendukungnya sendiri untuk bisa mematahkan dominasi Indonesia dalam dua turnamen terakhir berhasil dimenangkan oleh Merah Putih dalam SEA Games dan juga U16 yang juga dilangsungkan tadi atau hari ini dan dimenangkan oleh Ibnu Alan dan kawan-kawan. Ya, ini juga menunjukkan ya bagaimana regenerasi kita sangat bagus ya Reza. Betul, talenta sebenarnya tidak pernah habis ya, tinggal bagaimana memaksimalkannya sebenarnya. Bola dari ke belakang kali ini. Thailand masih berusaha keras untuk membongkar pertahanan Indonesia. Alirkan lagi bola ke belakang. High pressing dilakukan oleh para pemain Indonesia. Thailand berhasil mendapatkan celah. Satu venting ke dalam, bisa dibaca serangannya. Cukup cepat kali ini. Indonesia melakukan counter. Umpan diagonal. Bisa dibaca. Bola keluar dari area permainan. Ya, ada trap tadi dari para pemain Indonesia ya. Ketika pemain menguasai bola di sisi flank kiri dari Thailand. Ya. Langsung ada dua pemain yang melakukan double up. Ya, rotasi kembali dilakukan oleh Aim Hamid. Dan kali ini pemain pergerakan berhasil lolos kali ini sebuah peluang umpan. Maksudnya ke tiang kedua. Berhasil diantisipasi oleh Thailand kali ini. Ya, satu perubahan yang sangat baik ya Reza. Ya, dan paketan ini yang salah satu paling banyak melahirkan peluang untuk Indonesia ya di babak pertama. Ya, kembali Ayasi kali ini. Ayasi. Kali
Alirkan bola mendatar ke flank kanan. Satu kerjasama bola daerah diberikan kembali kepada Ayasi. Oh, baik sekali. Namun ada backup dari Thailand di sana. Bola dibuang saja. Semakin tidak percaya diri kita lihat Thailand. Dan counter pressure juga apik. Jadi ketika kehilangan bola tidak langsung balik, tapi pemain terdekat dengan bola langsung press lagi ya, agar Thailand tidak bisa melakukan transisi. Ya, dari kiri Indonesia coba menguasai bola. Bila permainan dari flank kanan, hati-hati. Umpan horizontal diberikan, satu sentuhan yang sangat baik. Oh, berhasil lolos kali ini, berbahaya. Sebuah umpan dari Dava dan peluang dari Indonesia. Peluang didapatkan, masih berada dalam circle. Bisa dibentangkan kembali. Thailand melakukan counter kali ini, satu serangan cepat dari flank kiri. Menunggu teman. Umpan baik transisinya. Ya, betul sekali, sangat cepat para pemain Indonesia langsung kembali ke area pertahanannya. Oh, bola berhasil dicuri kembali. Bola diberikan kepada Dava. Ya, satu pemain terjatuh. Apakah pelanggaran? Ya, cerdik Dava. Jadi situasinya sudah tidak menguntungkan buat Dava. Karena 1 lawan 4 tadi. Betul. Tapi dia bisa dengan cerdik melihat ada sedikit kontak dan ini menjadi sebuah pelanggaran memang dari Kitipat. Ya, kita lihat Dava seorang diri. Ya, tadi umpan diberikan oleh Dava. Ya. Ini juga pemain yang kayak nggak meyakinkan bisa lewat tapi terus bisa melewati lawan. Ajaib. Betul. Seperti gol menghadapi Vietnam juga seperti itu ya. Betul. Ya, kita lihat kali ini di 5,5 menit terakhir pertandingan babak yang pertama dan boom! Satu tembakan dari Ayasi masih bisa diredam oleh Thailand. Bola dikuasai oleh negeri Gajah Perang kali ini, dicuri bola oleh Dava. Oh, diambil alih kembali oleh Thailand, berbahaya! Shooting kali ini, namun kita lihat penjaga gawang Indonesia Guntur mampu mementahkan shooting dari luar circle. Ya, ada sedikit miss tadi ketika satu pemain tidak melihat ada pemain yang bergerak di belakangnya, tapi Guntur ini juga bisa menepis bola dengan baik. Kuasaan bola dari Thailand kembali dilakukan, dari belakang kembali. Coba cari kawan, pas, siapa yang dituju? Guntur. Bola dari sarangnya untuk meninju bola. Ya, apakah ada Deker dari satu pemain Indonesia juga lepas tadi. Ya, memang lumayan sering ya Deker para pemain lepas. Kita lihat kali ini. Oh, baik sekali satu clearance dilakukan oleh Indonesia. Ya, dan kira setelah Robi melakukan clearance, balik lagi organisasi defense. Robi menjadi pemain paling depan. Ya. Masih cukup rapat tembok pertahanan Indonesia agar tidak ditembus oleh Thailand. Pas kali ini kontrol dengan dada, lepas dari penguasaan Wan Sri. Dan terus ditempel ketat oleh para pemain Indonesia. Umpan yang diberikan oleh Deklang tadi. Bikin kali ini bagi Indonesia pemirsa. Umpan ke depan, kontrol. Oh, sayang sekali Robi terlepas. Cukup cepat tadi pemain Thailand untuk membuang bola. Oh, berbahaya kali ini, slip. Aman sementara pertahanan Indonesia. Berhasil dinetralisir, namun datang kembali gelombang serangan dari Thailand dari flank kiri. Oh, umpan ke dalam circle masih bisa dimentahkan. Namun Thailand masih menguasai bola kali ini. Ada satu pemain yang terguling. Ya, kita belum lihat dengan pasti ya tadi apa yang terjadi. Ada intrik juga tadi. Ya. Memang dari Tanakrit Wan Sri, awalnya dia memblok gerakan dari Robi yang ingin lawan press. Ya. Dan Robi mungkin tadi agak sedikit kesal. Ya, kita lihat Robi, pemuda asal Sukabumi yang mencoba mengawal pergerakan pemain Thailand. Cukup rapat. Oh, ada satu gerakan yang tidak sengaja nampaknya mengenai. Kalau kita lihat sebenarnya gerakan bukan untuk mengikut, tapi Betul. Robi ini mencoba untuk menghindar. Ya. Ya, ada 4,5 menit tersisa di babak yang pertama. Bisa dimanfaatkan oleh dua tim, baik Thailand maupun Indonesia. Artinya timeout untuk Thailand ya. Ya. Jadi ada free kick yang didapatkan oleh Thailand dan mereka mengambil timeout Ya. untuk situasi free kick kali ini. Ya, betul sekali. Kita lihat, biasanya setelah timeout diambil, ada perubahan signifikan yang terjadi. Karena Indonesia masih tetap fokus. Tentunya di brief para pemain Thailand tadi oleh Coach Bulat. Dan Coach Hamid juga memberikan arahan kepada para pemain Indonesia untuk sementara defense dulu, harus konsentrasi penuh. Dan kita selalu melihat Dava ini nyaris selalu masuk ketika defense set piece. Betul. Menggantikan flank yang secara jangkauan kaki mungkin tidak terlalu panjang seperti Epoy. Ya. Kali ini bola dihadapi oleh pemain nomor 7, yaitu Noparoj. Oh, satu set piece masih bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia di mana dua pagar betis mampu memblok bola.
Kita lihat Thailand masih menguasai jalannya permainan. Ikin kali ini didapatkan. Kembali, Oparoj. Bola pendek diberikan. Masih dikuasai bola kali ini. Cukup out. Pemain Thailand untuk bisa menciptakan peluang. Oh, kali ini tendangan yang kurang akurat. Ya mulai ada mix tampaknya dari Coach Naim. Ya. Kalau kita perhatikan kayak ini yang ada di lapangan, Dava dan Fatih Zidane bermain bersamaan. Ya, betul sekali. Ada kombinasi ya yang diimplementasikan oleh Coach Naim Hamid. Oh, hampir saja satu clearance heading yang dilakukan oleh Thailand. Kita lihat kali ini umpan terobosan diberikan, dikontrol saja oleh Guntur yang sejauh ini masih memberikan rasa aman dan rasa nyaman untuk rekan-rekan. Dan kita lihat karena ada dua yang di lapangan, ini Fatih Zidane agak geser ke sebelah kiri menggantikan Andi Umay. Ya, dan sangat fleksibel ya para pemain Indonesia. Jadi memang kalau di futsal modern posisi ini nggak pakem, tapi Betul. di mana posisi berdiri disitulah peran harus bisa dijalankan. Ya, betul sekali. Sesuai dengan kebutuhan tim atau taktik yang dimainkan, juga tergantung lawan yang dihadapi. Kita lihat tersisa 4 menit pas pertandingan di babak pertama. Apa yang akan terjadi selanjutnya sebelum turun minum? Zidane berikan bola. Kita lihat sangat rapat. Pemain Thailand coba menghadang. Oh, berhasil melewati garis tengah. Apakah lolos? Berhasil kali ini dapatkan bola. Bisa dibaca, 3 orang pemain Thailand mau serangan. Kali ini counter attack. Umpan lebar ke sebelah kanan. Berbahaya. Oh, berbahaya. Kembali berbahaya. Oh, akhirnya gawang Indonesia kebobolan setelah terus digedor oleh Thailand. Dan kali ini melalui counter attack, 3 orang pemain Thailand berhasil menjebol gawang Indonesia, menjebol gawang Guntur dan mengubah kedudukan menjadi 1-0. Ya kita lihat ya, jadi penting untuk mengetahui kapan momen yang tepat untuk bisa melewati lawan. Karena tadi dari momen Epo ingin melewati satu pemain Ya. di sisi flank, bola justru hilang dan kita defend kalah jumlah tadi ya, 3 lawan 2. Ya. Dari sana Thailand bisa mendapatkan peluang, walaupun sebenarnya Guntur sudah bisa menciptakan satu penyelamatan awalnya. Ya, betul sekali. Ada bola rebound tadi dimanfaatkan oleh Pompushid. Dan akhirnya menciptakan gol ke gawang Indonesia. Masih ada 3,5 menit, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh para pemain Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Pasang bola dari flank kiri, Thailand coba mau serangan. Baik sekali individual defense. Oh, Ayasi kali ini Jadi dilanggar. kita harapkan bisa dimanfaatkan Betul. pelanggaran kelima Ya. dari Thailand dan masih ada sekitar 3 menit. Ya. Ini bisa saja ada pelanggaran ke-6 dari Thailand yang berbuah second penalty. Ya. Dan kalau sudah foul 5, defense pun nggak bisa rapat-rapat banget. Ya. Akan ada jarak yang dijaga. Ya, kita lihat. Oh, high pressing dilakukan oleh para pemain Thailand. Mencoba mengurung para pemain Indonesia yang sedang melakukan penguasaan bola. Coba dikejar, luar biasa. Etos kerja. Oh, kembali. Ini adalah satu tendangan andalan dari seorang Guntur. Ya Guntur melihat Wacarin tadi atau position ya. Ya. Ada kesempatan sedikit melihat gawang, tapi kayaknya eksekusinya masih melebar. Ya. Ball draw saja. Bola dikuasai oleh Wancarin. Pas, tidak ada rekan di sana. Wancarin coba bermain aman. Lempar bola jauh ke depan. Karena memang biasanya ketika melakukan build up dari belakang, Indonesia langsung melakukan high pressing. Oh, tadi nyaris ya. Ayasi sudah melakukan kick-in tapi tidak dilihat oleh rekan ya. Ya. Umay. Peluang dari Thailand kali ini, corner kick berbahaya. Mampu dimentahkan kali ini oleh Sulaiman Rizky. Ikin kembali bagi Thailand. Oh, berbahaya kali ini, berhasil lepas. Namun beruntung kontrolnya tidak sempurna. Ya, secara visi sangat baik dari oleh Sorawit. First touch-nya bisa membuatnya lepas dari penjagaan. Ya. Tapi terlalu luas. Ada respons dari Indonesia yang bermain 4-0 sekarang. Ya. Oh, berbahaya kali ini, bola berhasil direbut oleh Thailand. Luar biasa kerja keras dari para pemain Indonesia. Oh, berhasil direbut Thailand, kembali sebuah umpan. Bisa diamankan oleh penjaga gawang Guntur kali ini. Fast break coba dilakukan. Oh, apakah foul? Pelanggaran ke-6 Ya. dari Thailand. Second Second penalty penalty. untuk Indonesia. Betul. Satu kesempatan yang didapatkan oleh Garuda Muda, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan pemirsa untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita lihat 2 menit 11 detik tersisa
Umay dijatuhkan setelah di-tackle oleh Sorawit. Ya jelas ya, kakinya terkait, bahkan kena kaki kanan, kena kaki kiri lagi tadi. Ya. Jadi tidak ada protes dari para pemain Thailand. Ya. Satu kesempatan bagi Indonesia kali ini. Ya, dan ini saya rasa juga sudah dilatih ya. Ya. Jadi 14 menit termasuk kiper pasti sudah dicoba dulu Betul. untuk mengambil second penalti, mengambil penalti, Ya. dan dicari yang terbaik. Ya. Dan salah satu yang cukup menentukan adalah faktor mental ya. Ya. Mudah-mudahan eksekutor kita memiliki mental baja, tidak terganggu oleh banyaknya supporter Thailand ataupun tekanan yang dirasakan oleh seorang eksekutor atau algojo. Ya, Dava kali ini Ya. yang akan menjadi eksekutor. Ya, berhadapan langsung dengan penjaga gawang Wacarin kali ini. Bersiap, Dava sudah mengambil ancang-ancang. Beberapa langkah ke belakang sebagai eksekutor second penalti. Inilah dia, Dava! Masih bisa dimentahkan oleh Wacarin pemirsa. Dan kini Thailand mencoba melakukan counter attack. Bola diambil alih kembali dikuasai oleh Indonesia. Satu pergerakan Sulaiman baik sekali berhasil memberikan umpan. Namun bisa dipatahkan oleh Thailand. Dan kali ini serangan balasan dari Thailand coba dibangun. Direbut kembali, individual defense. Ya, dan kembali pelanggaran. Ya, Kita akan tunggu siapa yang menendang kali, dan Umay Betul. sepertinya Fadli sejak pelanggaran yang sebelumnya dia sudah ingin mengambil second penalti. sudah penasaran ya. Betul. Karena setiap kali ada pelanggaran Umay langsung mengambil bola dan langsung ke titik kedua. Ya, ini memang perlu seorang pemain punya ambisi dan juga kepercayaan diri untuk mengeksekusi peluang yang sangat krusial. Karena tidak semua pemain punya kepercayaan diri untuk mengeksekusi peluang ini. Dan kembali jelas ya, Tiamti tidak ada keinginan untuk mendapatkan bola dan hanya tarikan tadi. Ya, betul sekali. Peluang kembali didapatkan Dan oleh ternyata Indonesia. bukan Umay, Fatih Zidane kayaknya yang akan mengambil bola. Gak apa-apa, siapapun yang nendang, kita doakan pemirsa. Karena Zidane dan kawan-kawan butuh doa kita dari tanah air. Mudah-mudahan Zidane cukup percaya diri, cukup tenang, dan melakukan eksekusi yang mampu memperdaya penjaga gawang. Kita lihat Muhammad Fatih Zidane bersiap kali ini. Akan menjadi eksekutor dan inilah dia Zidane. Lagi-lagi mampu dimentahkan, namun kita lihat peluang Indonesia belum terhenti. Epoy coba distribusikan bola kepada Zidane kembali, umpan ke belakang. Dan kali ini penguasaan bola dilakukan oleh Ayasi. Masih Ayasi mencari kawan, masih membuka ruang. Nyeret-nyeret bola di flank kiri. Oh, mencoba melakukan nutmeg, namun belum berhasil kali ini. Satu clearance dari Thailand. Zidane lebar ke sebelah kanan. Epoy diberikan bola. Dan Ya, sedang ada momentum ya bagi Indonesia. Ya, Ya, 2 kali terjatuh Zidane. coba lewat kali ini, bola langsung dihalau saja. Satu pergerakan dari Epoy yang coba dihentikan. Ya, ini dia penyelamatan kedua dari Wacarin. Ya, ini sebenarnya eksekusi Fatih Zidane sudah bisa dibilang bagus. Ya. Karena bolanya setengah bola-bola yang nggak nyaman untuk kiper di second penalti. Tapi Wacarin bisa menutup ke posisi yang tepat tadi. Ya, 1,5 menit lagi pemirsa. Kesempatan didapatkan oleh Indonesia kali ini. Kikin. Epoy akan lakukan, sang kapten. Sang leader dan juga jenderal lapangan di timnas U19. Oh, tarik saja jauh ke belakang. Bola diberikan kepada Guntur. Zidane yang dituju. Zidane kali ini balik kepada Epoy. Ayasi kali ini. Masih Ayasi, Thailand menunggu di area pertahanan mereka. Membiarkan terlebih dahulu para pemain Indonesia mainkan bola di area sendiri. Ya, saya rasa respons dari coach time tepat ya. Oh, pelanggaran. Kembali kali ini Ya, menjadi pelanggaran ke-8 dan second penalti ketiga bagi Indonesia. ya. Kita akan tunggu siapa yang menjadi eksekutor. Tampak agak terpancing ya, Kitipat. Tadi karena ada gerakan tanpa bola. Ya. Umay. Oh. Ya, lihat, dia tidak melihat bola dan langsung ada tangan yang masuk ya. Ya. Ya, walaupun dia bilang tangannya di dada, kita lihat tangannya mengayun tadi. Betul. Dan cukup cermat ya bagaimana pengamatan wasit. Ya, Dan cukup tegas dalam mengambil keputusan. ya mungkin akan ada pergantian lagi dan kali ini yang akan mengambil adalah Robi ya. Ini jadi kayak latihan ya. Ya. Terus berganti. Oh, ini kita harapkan outputnya bisa berbeda. Ya. Kurang dari 1 menit pemirsa. Robi menjadi eksekutor di second penalti ketiga yang didapatkan oleh Indonesia. Inilah dia, Robi! Gol! Adalah seorang Robi Fatur Rahman, pemuda asal Sukabumi,
putra kepala desa Neglasari, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, berhasil memecah kebuntuan Indonesia dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ya kayak ini eksekusinya ke posisi yang sama seperti Fatih Zidane. Ya. Tapi kalau kita perhatikan Wacarin menekuk kakinya ke arah yang berbeda. Ya. Sehingga ada space tadi. Eksekusi yang sangat dingin dilakukan oleh Robi berhasil memperdaya penjaga gawang Thailand Wacarin dan berhasil menyamakan kedudukan. Sekarang situasinya sudah kembali imbang pemirsa. Tentu saja menambah kepercayaan diri para pemain Garuda Muda sebelum turun minum. Ya, kita harapkan ini langsung terus pressing di atas karena Ya. dengan bermain cepat yang diuntungkan Indonesia. Ya. Karena Thailand sudah 8 gol. Ya, momentum sedang didapatkan oleh Indonesia saat ini pemirsa. Mudah-mudahan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Robi dan kawan-kawan. Dalam serangan dari Thailand coba dilakukan, ya clear dilakukan oleh Indonesia kali ini menghalau setiap bola yang datang. Satu pilihan tepat untuk menjaga agar jantung pertahanan Indonesia tetap aman. Baru saja bola pendek diberikan oleh Wacarin. Dalam permainan dari Thailand kali ini agak terpojok Thailand, sulitan untuk bisa mengembangkan permainan di penghujung babak yang pertama. Tinggal 30 detik, masih cukup berharga tentunya. Ya, kembali lagi Coach Naim serta Coach Amril, Coach Anjar juga layak mendapatkan kredit karena adjustment kita dengan bermain 4-0 ini yang membuat Thailand kerepotan. Ya, betul sekali. Satu taktik yang sangat baik dimainkan. Kali ini Umay berikan bola kepada Hayashi. Hayashi, oh hati-hati Hayashi, jadi pemain terakhir. Ada Zidane di sana. Jadi backup ketika Hayashi kesulitan. Balik kepada Hayashi. Dari kawan. Dorong bola kepada Umay, bola berhasil dicuri, steal dari Thailand. Umpan berbahaya kali ini, berbahaya. Oh, bola dalam tangkapan Guntur, counter attack, bola diberikan kepada Umay. Masih Umay lakukan penetrasi, Umay giring bola ke kiri. Oh, nampaknya kehilangan bola dia dan pemirsa ternyata waktu habis. Berakhir pertandingan babak yang pertama di final ASEAN Under 19 Boys Futsal Championship 2025. Yang dilangsungkan di Nontaburi Gymnasium. Skor sementara tuan rumah Thailand 1 dan Indonesia 1. Pertandingan yang benar-benar menguras tenaga dan juga menguras konsentrasi juga fokus para pemain. Kita akan bahas dulu jalannya pertandingan di babak yang pertama pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di MNC TV. Di babak yang kedua pemirsa partai final dalam ASEAN Under 19 Boys Futsal Championship 2025 yang dilangsungkan di Thailand antara tuan rumah Thailand versus Indonesia. Dan skor sementara adalah 1-1 dalam final ideal yang berlangsung pada malam hari ini. Masih bersama saya Fadli Sungkara dan juga komentator Reza Pradita. Untuk menemani Anda menyaksikan jalannya babak yang kedua. Tekanan kali dilakukan oleh Indonesia bisa digagalkan dan Thailand mencoba membangun counter dari flank kanan. Masuk ke tengah dan berbahaya. Oh cukup baik melalui Zidane yang mencoba menahan pergerakan. Ya, sangat baik tadi pembacaan bola dari Fatih Zidane. Menghadang Pakum. Ya, setelah bola direbut dari Zidane, Pakum sekarang nggak terburu-buru lagi merebut bola. Ya. Ini sebenarnya adjustment setelah mereka melakukan 8 pelanggaran di babak Ya, pertama. betul sekali. Satu catatan besar dari Thailand. Ingat mereka dihukum 3 kali second penalti di babak yang pertama sehingga membuat Indonesia bisa menyamakan kedudukan. Ya, kita lihat di babak kedua apakah akan ada perubahan signifikan dari gaya bermain kedua tim. Ketika pemirsa Indonesia mendapatkan peluang shooting dari Zidane masih bisa dimentahkan oleh Thailand kali ini. Ya, harapannya momentum yang kita dapatkan di babak pertama ini bisa diteruskan ke babak kedua. Ya. Kembali, Coach Naim Hayat kita saksikan pemirsa. Di pinggir lapangan. Oh, salah pengertian berbahaya kali ini peluang dari Thailand didapatkan. Shooting! Gawang Indonesia, gawang Guntur kembali bobol. Lewat satu tembakan keras dan akurat. Dari sudut yang cukup sempit, pemain nomor 6, Sorawit Siriwasawas. Dan berhasil membuat kedudukan menjadi 2-1 Thailand unggul. Iya, ketika momentum sudah kita dapatkan, ini sangat disayangkan. Hilang momentum tersebut karena sedikit kesalahan. Jadi Umay gerak ala Korta tadi, tapi salah pembacaan sinyal dari Epoy. Epoy mengira Umay akan meneruskan larinya, tapi justru diberikan bola di kaki tadi ya. Ya, gol cepat didapatkan oleh Thailand kali ini. Melalui Sorawit. Melalui eksekusi yang sangat dingin. Kita lihat, berubah menjadi keras pertandingan di awal babak yang kedua. Kita lihat kali ini Thailand
merasa ada pelanggaran ya dari Indonesia. Tapi lagi-lagi sebelum wasit memutuskan memang pada akhirnya laga harus terus dilanjutkan. Ya. Ya, tapi ini bukan masalah pelanggaran atau tidaknya, tapi respon setelah bola keluar ya. Karena lagi-lagi ada teriakan kepada pemain lawan. Ya, ada Tiamti yang melakukan provokasi ya. Karena benturannya sebetulnya biasa aja ya. Dan kalau kita bicara rules of the game, ini sudah jadi kartu kuning. Dan Tiamti harus hati-hati karena dia sudah mendapatkan kartu kuning tadi. Ya, Babak pertama. Kita lihat wasit asal Arab Saudi, Alatawani Yahya Hasan, memberikan briefing atau teguran kepada pemain Indonesia, Boy, Captain. Dan pelanggaran pada akhirnya juga diberikan oleh wasit ya. Ya, Jadi tidak perlu memang reaksi yang berlebihan seperti tadi. ya betul sekali. Thailand yang bertindak sebagai tim tuan rumah coba memprovokasi Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu fokus dan konsentrasi para pemain Garuda Muda. Kita saksikan sang pencetak gol kedua bagi Thailand. Para Sorawit, Siri Sawas yang memiliki tembakan yang sangat baik tadi. Kita lihat kali ini serangan dari Indonesia bisa dipatahkan. Berbahaya, satu counter dari Thailand. Tarik lagi bola ke belakang, tidak ingin terburu-buru. Oh, pressing ketat. Oh, hati-hati. Mai. Rebutan bola terjadi kali ini, clearance dilakukan oleh Thailand. Ya, permainan agresif dari Indonesia juga membuat Thailand tidak nyaman sebenarnya. Ya, Di fase build up. kita lihat upaya dari Firdaus. Ya, kembali terlihat memang pola 3-1 hari ini tidak jalan buat Indonesia ya. Jadi memang Oh, berbahaya. Siri Sawas kembali mendapatkan bola, mendapatkan peluang. Kali ini bisa digagalkan oleh Guntur yang maju ke depan. nanti kita tunggu apakah Indonesia akan kembali bermain 4-0 seperti di akhir babak pertama tadi. Ya, Thailand masih menguasai permainan pemirsa. Salah pengertian kali ini bola daerah yang diberikan kepada Sorawit dari Pramjit, sang kapten. Dalam permainan dari Indonesia, Ayasi berikan bola pada Rafa. Dan kali ini bola berada di kaki Andika. Oh, sayang sekali umpan ke depan yang masih belum akurat pada Muhammad Akran. Rotasi langsung dilakukan di kubu Indonesia. Ini hanya 2 menit bersih di lapangan, kedua tim langsung melakukan rotasi. Kalau nanti kita tunggu apakah tetap 12 outfield player ini sama-sama banyak mendapatkan kesempatan bermain. Ya. Ayasi kali ini pemirsa menguasai bola. Coba bangun serangan dari flank kanan, bola diberikan kepada Dava. Pindahkan ke flank kiri. Oh, baik sekali feinting ke dalam. Iya, ada satu jegalan kali ini ketika Ayasi melakukan pergerakan seorang diri diapit oleh 2 orang pemain Thailand. Kita lihat skill tinggi dan kecepatan yang dimiliki oleh Ayasi sehingga dia harus dilanggar untuk dihentikan. Ya, pelanggarannya dari Tanah-Tanakon nomor punggung 4 tadi yang memang terlambat ya. Ya. Dan ada kartu kuning ke staf pelatihan dari Thailand. Indonesia kali ini mendapatkan kesempatan pemirsa melalui situasi bola mati. Kita lihat satu seperti apa yang coba dilakukan di menit ketiga pertandingan babak yang kedua. Dan kali ini Rafael Erlangga mengambil ancang-ancang. Apakah langsung shooting atau memberikan umpan? Oh, sebuah peluang kali ini didapatkan, umpan ke flank kanan. Cari kawan, masih otak-atik bola. Jangan sampai lepas. Oh, sayang sekali para pemain Indonesia kehilangan bola kali ini. Bola dibuang saja oleh Tanah-Takon Deklang. Cukup lugas dia untuk menjaga pertahanan Thailand agar tidak diancam oleh para pemain Indonesia. Dan kali ini sebuah penguasaan bola Andika umpan kepada dipepet. Sangat rapat kali ini Thailand. Cukup risiko tadi. Umpan yang diberikan dari Ayasi kepada Dava. Ya. Kita lihat taktik apa yang akan dimainkan oleh Thailand setelah unggul. Sementara tentu Indonesia harus lebih intens untuk menekan ya. Ya, khususnya pressing kita ya harus bisa kembali jalan agar kita mungkin bisa mendapatkan bola di area pertahanan Thailand. Ya. Kiki, lompat saja diberikan langsung ke depan. Oh, berbahaya. Jangan sampai kehilangan bola di area sendiri. Kerjasama, oh bola pendek diberikan, berhasil dicuri oleh Thailand, berbahaya. Satu upaya perebutan bola kembali dilakukan oleh Ayasi kali ini. Ya, dia bertanggung jawab tadi walaupun Ayasi kehilangan bola di area yang sekali lagi berbahaya. Ya. Jadi flank kita juga harus mengukur kapan saat yang tepat untuk melewati lawan ya. Ya.
Ya, beruntung ya, bersih kali ini. Satu sliding yang dilakukan oleh Ayasi untuk membuang bola berbahaya. Satu tembakan dari jarak jauh. Untuk percobaan dari Thailand kali ini dilakukan oleh Sriwijaya. Satu pilihan tepat memang menerima second ball untuk bisa langsung ditembak ke arah gawang. Sayang sekali diagonal pas yang masih belum akurat diberikan oleh Ayasi. Tidak terlihat intensi dari Coach Naim maupun Bulner Carenwong. 12 outfield player semuanya tetap bermain dulu di awal dengan menit bermain yang mirip ya. Sekitar 1,5 sampai 2,5 menit di lapangan. Bikin tidak jelas siapa yang dituju. Mudah-mudahan rotasi yang dilakukan di kubu merah putih cukup efektif untuk mengubah warna permainan di babak yang kedua ini, terutama setelah Indonesia tertinggal. Kalau dikuasai kali ini oleh merah putih, long pass. Oh, sayang sekali terlalu tinggi umpannya. Ya, kembali jalur-jalur umpan ke pivot ini yang masih belum bisa ditemukan oleh para pemain dari Indonesia. Ya, pressing tinggi dilakukan oleh Indonesia kali ini. Dan begitu dengan Thailand sekali lagi ya. Jadi pivotnya belum ada benar-benar jalan dari kedua tim. Betul. Long pass diberikan oleh Guntur. Bisa diamankan oleh Thailand yang kini membangun counter dari flank kanan. Bisa diambil alih bola, kali ini kick in untuk Indonesia. Oh, semakin banyak tindakan provokatif yang dilakukan. Ini kita lihat second referee dari Korea, yaitu Kim Tae-wan. Ya. Jadi setelah tadi hilang bola, Chayut Yusri tampaknya melakukan gerakan provokatif ya pada Evra. Ya, sejauh ini cukup baik ya kepemimpinan wasit, baik first referee maupun second referee ya, dan cukup tegas. Ya, dan saya lihat juga para Indonesia sejauh ini masih under control secara emosi. Betul. Kali ini bila permainan long pass diberikan, sayang sekali umpan dari Sulaiman Rizky tidak menemui pivot di depan. Masih harus meningkatkan kembali chemistry di antara para pemain. Ya, tentu ini juga menjadi ajang untuk mematangkan hal itu ya, Reza. Dan memang tidak mudah bagi pelatih ya, karena mereka hanya bergabung mungkin hanya sekitar beberapa minggu Ya. dari tim-tim ataupun dari provinsi yang berbeda-beda. Ya, betul sekali. Setelah melakukan seleksi level nasional, melakukan TC, dan langsung berangkat ke Thailand. Kita lihat kali ini. Thailand kembali mencoba menekan jantung pertahanan Indonesia. Pindahkan ke flank kiri, masih dihadang. Oh, masih cukup rapat berbahaya, sudah berhasil lolos. Satu gerak tipu dilakukan. Thailand kali ini tarik lagi bola ke belakang. Tidak terburu-buru mereka, cukup tenang. Oh, tekanan kembali dari flank kiri, coba dilakukan oleh Thailand. Bola masih dikuasai, tarik lagi ke belakang. Ya, ini kesempatan untuk melawan pressing. Ya. Tapi memang bahaya juga ya. Ya, kita lihat ketika pressing tadi 4 pemain bergerak, tapi ada 1 pemain yang justru terlepas memang. Ya. Ketika melakukan high pressing, ini bahaya juga, bisa meninggalkan celah di belakang. Oh, satu tembakan. Beruntung, penjaga Indonesia Guntur masih dalam kesiapsiagaan yang cukup tinggi untuk mementahkan shooting yang dilepaskan oleh Thailand. Ya, pelanggaran dari Evra apa ini? Dan lagi-lagi ya respons dari Thailand setelah pelanggaran sudah diberikan ya. Ya. Ini memang terlihat betul di laga ini. Ya. Bagaimana Thailand sangat mudah terpancing emosinya. Ya. Ya, tentu ini menjadi perhatian bagi para pemain muda ya, karena memang tujuan dari penyelenggara turnamen ini adalah bagaimana membangun dan melakukan pembinaan serta menanamkan sportivitas buat tanding. Kalau untuk pelanggaran saya rasa jelas pelanggaran ya, karena Evra tadi datang sekali, kemudian dia kalau untuk kejar balik sudah pasti terlambat. Jadi dia melakukan pelanggaran di sana. Betul. Dan pelanggarannya pun sudah diberikan oleh wasit. Betul. Artinya tidak perlu ya ada tindakan-tindakan provokatif yang dilakukan atau reaksi yang berlebihan. Kita lihat kali ini bola berhasil direbut. Indonesia mengamankan area pertahanan dan melakukan counter kali ini. Oh, satu pemain dijegal, bukan pelanggaran berbahaya. Counter to counter dilakukan. Thailand menekan dari flank kanan, umpan ke tengah berbahaya, kali ini berbahaya. Kembali gol diciptakan oleh Thailand. Satu tembakan keras melalui celah dan ruang yang cukup terbuka di area pertahanan Indonesia. Satu sepakan dari Setawut Sritong membobol
gawang Indonesia yang dijaga oleh Guntur Ramadhani untuk yang ketiga kalinya. Ya, kita tampak kehilangan kontrol permainan. Ya. Jadi banyak momen situasi sudah nggak memungkinkan buat kita ke depan. Ya. Tapi kita terus paksa buat dribble, kita paksa buat lewat. Pada akhirnya akan jadi ketidakuntungan ketika ada counter attack dengan Thailand lagi-lagi unggul jumlah pemain. Ya, betul sekali. Setelah cukup rapat dan sangat solid sistem pertahanan Indonesia, kali ini masuki babak yang kedua, makin terbuka dan sudah terbongkar pertahanan Indonesia. Mudah-mudahan kembali pada fokusnya para pemain timnas futsal U19 dalam kondisi tertinggal. Mudah-mudahan para pemain memiliki mental baja untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Masih ada cukup waktu 14 menit. Ya. Waktu Ya yang mungkin tidak juga sedikit. harus mempertimbangkan mengambil timeout ya. Karena kita agak terbawa dengan ritme permainan Thailand. Dan kalau kita perhatikan 3 gol Thailand ini semuanya dari proses serangan balik. Ya. Jadi kita yang dalam situasi build up, kehilangan bola, situasi counter attack, Thailand unggul secara jumlah pemain. Ya. Kali ini satu tangkapan yang sangat baik dari Guntur. Epoy masih menyeret-nyeret bola mencari kawan. Apa pilihan yang akan diambil? Venting ke dalam, masih ditahan bola. Dihadang oleh 2 pemain. Untuk sulit bagi Epoy. Oh, satu sliding block dilakukan oleh Sorawit kali ini. Dan cetakan gol kedua bagi Thailand. Ya. Saya rasa momennya didapatkan lagi oleh Thailand karena gol Sorawit tadi ya. Ya. Padahal di awal babak kedua sebenarnya kita yang lebih menekan. Ya. Penguasaan bola dari Indonesia kali ini kembali dilakukan. Epoy sang kapten. Dari flank kanan. Dihadang oleh pemain Thailand, Setamut. Oh, ya kita lihat. Nah ini dia yang lagi-lagi ya sebenarnya kalau untuk kelompok umur apalagi ya. Ya. Hal-hal ini yang sebenarnya harus dihindari karena kalau kita bicara kelompok umur bukan hanya mengembangkan skill tapi juga karakter pemain ya. Betul. Dan ini anehnya juga dilakukan oleh Thailand bukan hanya di U19. U16-nya juga sama ya. Oh, satu tembakan kali ini. Satu shooting yang dilakukan oleh Fatih Zidane tadi. Ya, mulai ada provokasi yang dilakukan oleh Thailand kali ini. Sorawit. Ya Sorawit merasa ada sikutan. Dan Umay sebenarnya di antara para pemain Indonesia Umay yang tampak terlihat mungkin sering terpancing ya. Ya. Dan akan ada video support tampaknya yang diminta oleh Thailand. Ya. Ya, mudah-mudahan para pemain Indonesia tidak terpancing, Kak. Karena bisa saja ini merupakan bagian dari strategi Thailand ya. Ya. Dan sekali lagi kita harapkan para pemain juga balik ke tujuan awal datang ke sini. Betul. Yaitu tujuan awalnya memang adalah bermain dan berkembang secara pemain ya. Ya. Untuk bisa jadi juara atau tidak itu hasilnya memang tidak bisa kita kontrol ya. Ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mereka harus bisa berkembang sebagai pemain dan bisa jadi pemain yang lebih baik setelah turnamen ini. Ya, betul sekali. Berkembang baik secara individu maupun kolektif ya. Di bawah panji merah putih tentunya para pemain yang datang dari seluruh penjuru negeri Ya. memiliki tekad yang sama dan juga semangat yang kuat untuk bisa tampil baik. Ada video support yang diminta oleh Thailand. Jadi kenapa ini bisa diambil karena ada anggapan possible red card di sini. Ya. Dan kalau kita lihat memang ada ayunan tangan dari Umay Ya. agak jahil tapi kita tunggu apakah cukup tidak menjadi kartu merah ya. Ya, karena kalau kita lihat kelihatannya tidak terlalu keras ya, hanya tindakan usil aja. Tetapi lagi-lagi hal-hal seperti ini yang harus dihindari oleh pemain Indonesia. Betul. Karena setiap sudut lapangan terpantau kamera. Betul. Ya, kita lihat pemirsa beberapa kali. Kalau saya nilai ini mungkin bisa jadi kartu kuning sebenarnya. Ya. Tapi kalau untuk kartu merah sebenarnya kontaknya tidak terlalu masif tadi. Ya. Ya, memang ini satu gerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Umay, tapi juga impact-nya tidak terlalu keras atau signifikan ya, sehingga memang perlu diberikan peringatan oleh wasit. Tapi juga bukan dengan kartu merah. Kita nantikan. Dan ini bisa ya Pak, jadi video support, possible red card. Ya. Tapi kalau menurut wasit tidak cukup menjadi red card, hanya menjadi yellow card, wasit tetap bisa memberikan kartu kuning. Betul. Ya, mudah-mudahan wasit memberikan keputusan terbaiknya. Dan hal-hal seperti ini yang harus bisa dihindari oleh orang Indonesia di sisa pertandingan. Ya.
Inilah dia wasit Al-Latawani Yahya Hasan dari Saudi Arabia. Ya, tampaknya bukan sebuah kartu merah. Ya, Dan wasit juga tidak memberikan kartu kuning kepada Umay karena kontaknya memang tidak signifikan tadi. betul. Ya, tapi Umay kita memang pemain yang paling berapi-api, Ya. tapi semangat ini harus bisa diarahkan ke sisi yang positif. Betul. Ya, harus bisa di-manage ya. Ya. Supaya ini dicurahkan. Dan sepertinya diingatkan oleh staf pelatih di bench ya. Betul, karena bisa merugikan tim. Kita lihat kali ini serangan dari Thailand pemirsa, coba dibangun. Indonesia coba dengan solid dan juga rapat menutup laju serangan dari Thailand yang kini diarahkan dari flank kiri. Tarik lagi ke belakang, bola dikuasai, umpan ke depan. Individual defense yang sangat rapat dilakukan oleh Dava kali ini. Menempel pemain nomor punggung 4 yaitu Deklang. Kita saksikan Dava yang berhasil menutup area serangan yang dilakukan oleh Thailand. Kita tinggi di lapangan, Farhan dan Sulaiman sudah disiapkan. Sepertinya Indonesia akan kembali main dengan 4-0. Ya. Indonesia harus lebih agresif menyerang dan menciptakan banyak peluang apabila ingin menjaga kans menjadi juara di turnamen ini. Karena tertinggal 3-1, motivasi tinggi harus dijaga oleh para pemain Indonesia dan butuh doa kita semua dari tanah air pemirsa. Kompas kali ini diberikan dari Kikin. Dihalau saja oleh Thailand. Thailand tentu ketika bola masuk langsung melakukan clearance ya dalam kondisi unggul seperti sekarang ini. Dan tempo juga harus mulai bisa dijaga oleh pemain Indonesia. Ya. Kita lihat high pressure dilakukan oleh Thailand. Indonesia berhasil melepaskan diri dari tekanan, umpan ke depan. Ini bagus dan harus bisa lebih banyak dilakukan. Ya. Mencari jalur ke pivot tadi dengan baik Sulaiman. Sulaiman kali ini umpan kepada Dava. Oh, sulit dihadang. Rapat kali ini satu cover dari Thailand. Deklang. Ada 8 menit berlangsung di babak yang kedua ini pemirsa. Bikin Indonesia kuasai bola. Coba melakukan dribbling di flank kiri. Keluar lagi bola, Kikin akan dilakukan oleh Indonesia kembali. Kita lihat Deklang, pemain nomor 14 Thailand yang bertugas untuk memutus laju serangan dari Merah Putih. Oh, umpan dari Sulaiman dipotong, berbahaya. Lagi kesempatan, 3 lawan 2. Ya. Pindah ke flank kanan dan capping bola dan boom. Satu tembakan dilepaskan oleh Dava, masih bisa diblok oleh Thailand. Ya, track back yang sangat baik dari para pemain Thailand. Kita awal unggul 3 lawan 2. Ya. Tapi setelah ada painting di sini, situasi 3 lawan 4 ya. Ya. Dengan 2 pemain yang sudah balik. Sriwijaya tadi melakukan blocking dari tembakan yang dilakukan oleh Dava. Kikin kali ini bagi Indonesia, set piece dilakukan, masih Dava tarik dari belakang, Sulaiman mencari kawan, lebar ke flank kiri, kali ini tekanan dilakukan, penetrasi menyisir garis dan Robi dan boom! Hampir saja kali ini peluang emas didapatkan oleh Indonesia. Umpan ke tiang kedua gagal dikonversi menjadi gol. Ya bisa dibilang ini setup terbaik Indonesia sepanjang pertandingan. Betul. Bagaimana Robi jadi tembok, kemudian membalikkan bola, sayangnya ada sedikit sentuhan dari penjaga gawang. Ya. Kerjasama yang sudah sangat baik dibangun oleh para pemain Indonesia. Peluang masih belum putus kali ini. Corner kick didapatkan oleh Indonesia. Dava mencari kawan. Siapakah yang akan dituju? Tarik ke belakang. Capping bola dan boom! Satu shooting masih bisa dimentahkan. Bola direbut. Sulaiman, Robi, balik kepada Sulaiman. Dua orang pemain Indonesia berjibaku untuk menguasai bola menghadapi satu orang pemain Thailand. Sayang sekali bola keluar dari area permainan. Dan kick in dari Thailand. Patah sementara momentum serangan yang didapatkan oleh Indonesia sementara ini. Ya para pemain juga harus kembali tenang, jadi waktu sebenarnya masih cukup banyak ya. Jadi tidak semua bola ini harus ke depan, ada saatnya kita harus reset attack serangan dari awal. Ya, Thailand coba menguasai bola, tidak diberikan ruang oleh Sulaiman, langsung dipepet, langsung Kita lihat ya dipepet. bagaimana pemain Indonesia setelah ada benturan kemudian langsung meminta berjabat tangan sebenarnya. Betul, ini anti strategi ya. Thailandnya agak emosional dan provokatif, Indonesianya lebih cinta damai. Kompas berbahaya kali ini. Bola masih bisa dihalau oleh Sulaiman. Nah ini dia kita lihat ya, bagaimana provokasi sekali lagi dari para pemain Thailand. Ya, para pemain muda kita mudah-mudahan bisa mengontrol situasi. Penguasaan bola masih dipegang oleh Thailand pemirsa. Kali ini Kikin dari tuan rumah. Kedudukan masih 3-1. Serangan dari flank kanan dilakukan oleh Thailand. Bola diberikan oleh Montana Jangkrajang. Tarik lagi ke belakang. Berikan bola kepada penjaga gawang Wacarin. Kompas, siapa yang dituju? Benar-benar di ujung bola yang diberikan namun masih terlalu tinggi.
Wacarin yang tadi mengagalkan 2 kali second penalti Indonesia di babak yang pertama. Indonesia mau serangan, penting ke dalam kali ini, satu pergerakan yang dilakukan oleh Ayasi. Ayasi, hampir saja bisa lolos. Clearance kembali dilakukan, hati-hati Guntur. Luar biasa, ketenangan dari seorang Guntur. Kembali dari flank kiri kali ini. Dava feinting ke dalam dan boom! Satu tembakan dari jarak jauh masih melebar. Ini salah satu gerakan khas dari Dava. Jadi pelan-pelan menuju cepat. Jadi ada akselerasi untuk bisa melepaskan diri dari penjaga lawan. Ya, dengan skill tinggi yang dimiliki dan juga visi bermain yang baik, memungkinkan pemain Indonesia untuk melihat celah dan juga memanfaatkan peluang. Namun kali ini Indonesia ditekan pemirsa. Guntur mencoba berkoordinasi dengan rekan-rekannya untuk bisa mengamankan gawang Indonesia. Kali ini terlepas, tidak ada pemain yang mengambil bola. Bikin bagi Indonesia. Cari kawan, diagonal pas. Sayang sekali umpan yang terlalu tinggi. Maksudnya diberikan kepada Muhammad Akran. Ya, secara psikologis dengan situasi tertinggal pada akhirnya ingin buru-buru ke depan sebenarnya orang Indonesia. Kedudukan masih 3-1 pemirsa. Thailand unggul atas Indonesia di babak final dalam ASEAN Under 19 Boys Futsal Championship 2025. Ini adalah turnamen yang pertama kalinya digelar di U19 Futsal. Siapapun yang akan memenangkan laga ini tentu akan mencetak sejarah di futsal ASEAN. Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Satu serangan dibangun, namun kita lihat langsung dihadang oleh para pemain Thailand yang membangun middle block. Dan kali ini melakukan pressing tinggi. Indonesia berhasil. Sayang sekali terjatuh. Sehingga tidak sempurna penguasaan bola yang dilakukan oleh Umay. Ya, setupnya sudah sangat baik dari Epoy, tapi Umay dia agak sedikit hilang keseimbangan. Ya, lompas kali ini. Rawit yang dituju. Dan Thailand sudah terlihat mereka sekarang tidak lagi build up dari bawah ya. Betul. Mereka langsung mencoba untuk bermain direct dan membiarkan Indonesia yang lebih banyak menguasai bola. Ya, Thailand mencoba bermain pragmatis. Kita lihat bagaimana menggantung Rawit di depan. Dan terus diberikan bola-bola panjang baik oleh penjaga gawang maupun anchor mereka. Kali ini Umay lebar ke flank kiri. Umpannya sayang sekali ke belakang. Sehingga sulit untuk dikuasai oleh Muhammad Farhan. Baru masuk. Kali ini Muhammad Farhan diberikan kepercayaan oleh Coach Naim Hamid. Sudah 10 menit lebih berlangsung di babak yang kedua. Satu chip ball kali ini diberikan ke depan. Coba dikejar. Ya, luar biasa kali ini kerja keras dari seorang set out. Mempertahankan bola agar tidak menghasilkan goal draw. Dan kita tunggu juga mungkin Coach Naim menunggu sampai menit berapa untuk kemudian melawan power play ya. Betul. Kalau situasinya tetap 3-1. Ya. Bukan pelanggaran. Farhan berikan ke kiri. Penguasaan bola berikan kepada Epoy kali ini. Balik kepada Farhan. Epoy dihadang oleh para pemain Thailand. Sayang sekali. Salah pengertian terjadi kali ini di antara para pemain Indonesia. Ya, Thailand kalau kita lihat secara defense kolektif mereka organisasinya bagus. Ya. Individual defense-nya juga bagus. Artinya sebenarnya idealnya kita tidak bisa melewati mereka dengan dribble. Tapi mungkin dengan sirkulasi bola yang lebih cepat. Iya, betul sekali. Dan kita lihat ya, pemain Thailand sebetulnya tidak banyak mengandalkan skill individu ya. Mereka cukup bermain kolektif. Kita lihat kali ini Indonesia berhasil menguasai bola, berhasil merebut bola, dan kali ini Zidane. Sayang sekali umpannya kurang cermat, diambil alih oleh Thailand, melakukan counter, terlepas, bola diambil dan kita lihat Fatih Zidane dan boom! Satu percobaan dilakukan shooting yang masih bisa diblok oleh Thailand. Ya, sudah ada satu pemain yang terlepas tadi sebenarnya. Kali ini sebuah peluang yang bagus didapatkan oleh Indonesia, namun sayang sontekannya masih melenceng. Akran masih gagal tadi. Ya. Padahal off ball move-nya sudah membuatnya bisa terlepas. Ya, satu peluang yang didapatkan dari corner kick tadi masih belum bisa dioptimalkan oleh para pemain Indonesia. Lompas kembali dimainkan, berikan bola langsung ke depan kepada Wan Sri. Bola keluar, kick-in bagi Indonesia. Dava. Dan kali ini balik kepada Dava. Masih mencari kawan, pindahkan ke flank kiri. Zidane, umpan ke depan, Robi di sana. Ada Robi mencoba melepaskan diri.
Cukup kokoh kali ini pertahanan dari Thailand, individual defense yang cukup baik yang coba dilakukan oleh Sriwijaya. Benar-benar sekarang Thailand punya bola, mereka tidak menguasai bola lebih dari 10 detik ya. Langsung dibuang, langsung mengendari ke depan. Ya. Umpan direct kepada Robi di depan. Bisa dikawal oleh Thailand. Ya, kali ini bola terlepas kembali dari penguasaan para pemain Indonesia. Robi, sang pivot digantung di depan. Selain berjibaku untuk menciptakan peluang, tapi juga menjadi pemantul. Kita lihat kali ini, kerjasama dari Thailand juga terlalu kencang umpannya diberikan ke depan. Lebih dekat kepada penjaga gawang, Guntur. Cipol, umpan ke depan. Gagal lagi serangan dari Indonesia. Kali ini datang gelombang tekanan dari Thailand dari flank kanan. Dibayang-bayang oleh Zidane. Cukup efektif Zidane untuk mengganggu pergerakan pemain Thailand. Kita sudah beberapa menit agak sulit untuk bisa menciptakan peluang ya. Butuh solusi lain. Ya, mudah-mudahan para pemain bisa membongkar jalan buntu di mana Thailand juga cukup rapat dalam membangun tembok pertahanan. Kita lihat pergerakan. Ada tarikan, apakah pelanggaran? Bukan. Dan kali ini pelanggaran yang sangat jelas dilakukan oleh Kitipat. Dan ini harusnya jadi kartu kuning saya rasa. Ya. Karena ini stop promising attack ya. Kita lihat situasinya. Ya. Ini dia, Ayasi sudah terlepas. Dan itu situasi 2 lawan 1 sebenarnya. Betul. Dan bisa saja menjadi kartu kuning yang menjadi kartu kuning kedua sebenarnya bagi Kitipat. Ya, dan Ayasi juga sudah meminta ya wasit memberikan kartu. Robi kali ini. Robi Fatur Rahman bersiap mengeksekusi free kick yang didapatkan oleh Indonesia. 7,5 menit tersisa di babak yang kedua pemirsa. Kesempatan bagi Merah Putih kali ini untuk bisa memperkecil ketertinggalan. Robi dan boom! Keras tendangannya, bola mutar. Robi! 2 kali tendangan dari Robi mengancam gawang Thailand. Ya, tapi Wacarin juga tampil dengan sangat meyakinkan hari ini ya. Bukan hanya 2 penyelamatan di second penalti. Ya. Bikin bagi Indonesia dan boom! Sayang sekali satu peluang bagus kembali didapatkan oleh Indonesia. Bola ke tiang kedua, ada Robi di sana, terlambat sedikit. Ya, ini akhirnya setelah mungkin beberapa menit ya, Indonesia kesulitan menciptakan peluang, ada peluang lagi. Ya, kita lihat 2 kali peluang didapatkan oleh Robi, 2 kali sepakan keras juga masih bisa dimentahkan. Dan time out tampaknya akan diambil oleh Thailand. Ya, kalau dari sudut pandang Thailand, ini rasanya time out di momen yang tepat ya. Betul. Jadi mereka tadi menguasai jalannya laga sekitar 3 menit, tapi ketika Indonesia mulai bisa menciptakan peluang, mereka mengambil time out. Walaupun kalau situasi seperti ini, Thailand menghabiskan jatah time out dengan mereka belum tahu Indonesia akan main power play atau tidak. Nah, ini juga bisa jadi bumerang ya. Ya. Dan paketan yang dimainkan oleh Indonesia saat ini cukup efektif ya. Ya. Yang ada di lapangan kali ini mulai bisa menciptakan peluang. Walaupun kita akan tunggu sekali lagi, ini sudah 7 menit dan saya rasa kalau 5 menit waktu tersisa masih 3-1, idealnya main power play ya. Kita lihat kembali gol yang diciptakan oleh Setaut. Ya, baik eksekusinya tadi. Ya. Karena Guntur terhalang 2 pemain di depannya. Betul. Dan Setaut tadi berhasil membuka ruang untuk melepaskan tembakan yang keras. Cukup nyaman ya dia untuk melepaskan tembakan. Jadi 3 gol Thailand semuanya di situasi counter attack dan semuanya ketika pertahanan Indonesia sedang unbalance ya. Ya. Lompas kali ini mampu dihentikan. Sulaiman bikin bagi Thailand. Kita lihat skill tinggi dari pemain Thailand. Lebar ke flank kiri. Satu serangan. Masih bisa dikawal. Cukup baik kali ini. Untuk cover yang dilakukan oleh Robi dengan badannya yang besar. Dan kekar tentunya. Kali ini kita lihat satu serangan. Ayasi melakukan pergerakan. Ya, Ayasi benar-benar diwaspadai oleh para pemain Thailand. Ayasi salah satu yang paling menekan hari ini dan kita akhirnya ada power play dengan Epoy sebagai penjaga gawang terbang. Epoy kuasai bola, dorong ke depan. Tarik lagi ke belakang, Zidane kali ini. Cukup tajam umpannya, satu peluang berbahaya didapatkan, namun masih belum optimal. Ya, berbahaya kita lihat dari skema power play yang dimainkan apabila kehilangan bola di depan.
Dan harus hati-hati juga karena Wacar ini secara tembakan dia lumayan akurat ya. Ya. Thailand kali ini menguasai bola. Setawut. Berikan bola ke belakang. Kitipat. Rebutan bola terjadi. Lamjit. Jatuh kali ini. Ayasi. Oleh kesempatan melakukan power play bagi Indonesia. Ya. Kikin. Ayasi. Tarik bola ke belakang. Berikan kepada Zidane. Epoi kali ini. Penting ke dalam. Berikan kembali. Zidane. Ayasi. Epoi. Umpan yang cukup baik. Berikan lagi bola ke belakang. Sulaiman. Zidane. Ayasi. Sulaiman lagi. Sulaiman mencari ruang dan kita lihat umpan berbahaya. Ya, Ruang kali ini lebih baik memang kembali ke belakang ya. Ya. Jadi jangan dipaksakan untuk situasi seperti tadi. Ya. Sulaiman. Zidane kali ini. Berikan bola. Ayasi. Coba bersabar pemirsa. Balik pada Sulaiman. Cukup rapat pertahanan Thailand. Mudah-mudahan bisa dibongkar oleh para pemain Indonesia yang memainkan power play kali ini. Sulaiman. Apakah ada ruang dan boom. Satu tembakan masih bisa diblok. Oh bahaya. Indonesia kehilangan bola. Satu counter dari Thailand berbahaya. Ya, ini dia kesempatan counter attack bagi Indonesia. Ya. Bagi Zidane kembali mencoba untuk reset serangan power play. Dan saya sebenarnya melihat defense power play Thailand tidak terlalu bagus sebenarnya. Ya. Tidak terlalu rapat ya. Jadi kalau kita bicara defense power play, Indonesia tadi banyak umpan diagonal dari flank ke flank. Ya. Nah ini sebenarnya kalau defense power play nggak boleh ada langsung dari flank ke flank. Jadi arahkan agar balik ke anchor sebenarnya. Betul. Terlalu beresiko ya. Ya, jadi memang ini harus dimanfaatkan. Ya berbahaya kali ini serangan dari Thailand. Clearance dilakukan oleh Guntur. Namun bola masih berkutat di area pertahanan Indonesia. Oh kita lihat bagaimana semangat dan daya juang yang dimiliki oleh seorang Dava. Yang tidak rela bola dikuasai oleh para pemain Thailand. Inilah permainan kembali dari Thailand. Chip ball diberikan. Kita lihat upaya dari Solawit tadi. Kesulitan dia menguasai bola. Umpan diberikan ke flank kiri. Dihadang terus oleh para pemain Thailand. Kita saksikan ruang yang tidak begitu leluasa didapatkan oleh para pemain Indonesia. Jika menguasai bola di area sendiri. Oh, Ubay cukup baik. Oh, umpannya masih bisa dimentahkan oleh Thailand. Kembali power play dimainkan kali ini. Tersisa 4,5 menit di babak yang kedua. Ya, kalau melihat defense power play dari Thailand tadi sebenarnya ada optimisme ya. Kita bisa menciptakan peluang. Betul. Ada beberapa kali kita bisa mengumpan ke pemain yang ada di ujung untuk melakukan finishing. Ya. Zidane kali ini. Sama dia dengan Mai. Berikan kepada Epoi. Oh, sayang sekali umpannya kepada Sulaiman. Kurang akurat. Ya, agak terburu-buru ya Pak tadi. Gol saja. Guntur kembali masuk. Sang penjaga gawang. Ya, satu orang pemain Thailand diapit. Dua pemain Indonesia. Yang kembali memainkan power play Indonesia kali ini. Kikin dilakukan oleh Zidane. Dava kembali kepada Zidane. Minta temannya untuk membuka ruang. Dava masih otak-atik bola. Kembali kepada Zidane. Pindahkan pada Epoi. Epoi. Zidane satu sentuhan saja. Zidane masih berusaha membongkar pertahanan Thailand. Masih cukup sulit. Epoi. Umpan dan boom. Satu tembakan dari Sulaiman. Masih mampu dimentahkan. Bola masih dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Indonesia. Ya, sirkulasi bola juga harus lebih cepat ya. Ya. Jangan terlalu lama di kaki. Ya, bolanya harus bola jalan ya. Kita lihat. Kembali umpan diagonal diberikan kepada Sulaiman. Yang sudah masuk ke dalam circle. Mampu diantisipasi oleh Thailand. Zidane berikan umpan kembali kepada Dava. Kali ini diberikan kembali kepada Zidane. Masih otak-atik di area. Ini dia. Ya, inilah dia umpan Sulaiman yang dituju. Tarik lagi ke belakang. Zidane. Jadi sebenarnya kalau sudah bisa passing dari flank ke flank akan ada imbalance situasi di defense lawan ya. Harus bisa lebih cepat betul memanfaatkannya. Jangan sampai kehilangan momen ya. Ya, main bebas ini sebenarnya. Balik pada Zidane. Dava. Keluar bola. Akran yang dituju. Ya lumayan kelelahan juga pemain Thailand ya. Dan tampaknya akan ada timeout yang diminta oleh Coach Naim. Ya. Jadi mungkin
karena pemain di lapangan tadi kan pensinya tinggi. Mereka nggak lihat tuh tadi bagaimana ada space di mana, bagaimana Thailand sebenarnya defense Powerplay juga nggak bagus-bagus amat. Tapi kayaknya akan coba dilihat dari tim pelatihan. Ya, ada briefing yang diberikan pada para pemain Indonesia supaya bisa lebih mengoptimalkan peluang yang didapatkan, kesempatan dalam penguasaan bola ketika memainkan power play agar lebih efektif lagi. Kita lihat bagaimana instruksi yang diberikan oleh Coach April tampaknya kali ini yang justru memegang tactical board, memberikan instruksi di situasi power play. Di atas tribun juga ada tim pelatihan yang melihat dan merekam ya. Betul. Ya, cukup lengkap ya bagaimana staf kepelatihan Indonesia, Coach Naim didampingi Abdul Manan, pelatih fisik, kemudian juga ada pelatih kiper Adalah Semana dan analis Bagus Nurharjo. Dan kita lihat waktu time sudah habis, para pemain sudah harus kembali ke medan pertempuran. Masih tertinggal Indonesia 3-1 kedudukan. Thailand unggul, power play kembali dimainkan. Zidane menjadi poros serangan. Umpan diberikan kepada Dava. Sayang sekali kehilangan bola kali ini. Ya, dan ini momennya tepat setelah time out ya. Agak disayangkan sebenarnya. Thailand kali ini mengambil alih bola. Kikin 2,5 menit tersisa di babak yang kedua pemirsa. Hilang momentum serangan yang dilakukan oleh Indonesia dalam skema power play. Cipol kali ini masih bisa dimentahkan oleh para pemain Indonesia. Intercept yang sangat baik kali ini, peluang. Bola dihalau oleh penjaga gawang Wacarin. Ya, nyaris tadi. Apa yang bisa terlepas dengan intercept, sayang bolanya masih lumayan jauh. Ya. Bola yang diberikan kepada Akran di depan. Pasang bola kembali kali ini, power play kembali dimainkan oleh Indonesia. Epoy kembali menjadi kiper terbang. Ya, karena tampak diganti ya. Kali ini Dava menggantikan Fadli Zidane. Dava. Ini ya. Epoy, umpan berbahaya. Ya, sangat baik kita lihat bagaimana pemahaman taktikal dari Pumpu Citwapum tadi. Ketika unbalance dia langsung tahu harus mengisi posisi yang mana. Betul. Reading the game yang sangat baik tadi. Zidane kembali menjadi poros serangan. Berikan bola kepada Epoy kali ini. Epoy lebar dan masih Dava. Epoy kembali. Berbahaya Epoy. Kehilangan bola kali ini. Satu tendangan langsung ke arah gawang dari Thailand. Masih melebar. Belum berhasil serangan dari Indonesia. Power play kembali dimainkan kali ini. Indonesia bangun serangan. Bola diberikan kepada Epoy. Epoy lagi. Zidane mencoba. Cukup jeli ya upaya dari Zidane. Ya, visi yang sudah cukup baik dari Zidane tadi. Tapi memang bolanya juga tidak mudah untuk Sulaiman. Ya, satu opsi yang patut dicoba ya, karena memang dari tadi menemui jalan buntu. Ya. Dan kita belum lihat sebenarnya shooting ke arah gawang ya. Sejak power play tadi mungkin di awal ada satu tembakan dari Sulaiman. Betul. Tapi belum ada tembakan yang benar-benar pasti selama melawan power play. Sekitar 1 menit tersisa pemirsa pertandingan di babak yang kedua. Waktu yang terasa sangat singkat ya bagi para pemain Indonesia. Power play kembali dimainkan. Thailand juga melakukan rotasi untuk mengantisipasi penguasaan bola yang dilakukan oleh Indonesia. Bola diberikan kepada Epoy kali ini pemirsa. Umpan. Coba ke depan, coba lebih menusuk lagi. Namun kita lihat cukup rapat defense yang dilakukan oleh Thailand. Zidane kali ini umpan sebelah kiri dan shooting. Satu percobaan namun shootingnya masih melayang di udara. Fast break coba dilakukan. Masih belum ampuh kali ini. Dan Guntur memang tampaknya mengalami kerang kali ini. Ya mungkin sebaiknya Sofyan ya, yang main selama power play karena kiper di situasi power play ini kan masuk keluar lapangan dan itu sangat berat memang untuk penjagaan yang sudah sejak awal menjalani laga. Betul.
Guntur bekerja keras di hari ini menahan gempuran dari para pemain Thailand. Oh, tertarik memang. Ya, mengalami kram. Dan ya ini mungkin debut dari Sofyan ya di timnas U19. Betul. Ini juga penjaga gawang yang cukup potensial. Ya, Sofyan Antasawri kali ini. Dan nantikan peran Guntur di bawah Mister Gawang. Kurang dari 1 menit pemirsa tersisa bagi Indonesia. Long pass diberikan oleh Sofyan langsung ke depan. Oh, tangkapan yang sempurna dari Wacain. Ya walaupun di depan temannya tadi sebenarnya. Ya, berbahaya kali ini, peluang kembali didapatkan oleh Thailand. Transisi cukup cepat dilakukan oleh Indonesia ketika kehilangan bola untuk menetralisir keadaan dan juga menggagalkan counter attack dari Thailand. Tengah menit tersisa pemirsa. Detik-detik terakhir apakah bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia kembali memainkan power play. Zidane berikan umpan dan umpan berbahaya. Masih bisa dimentahkan kali ini umpan yang dimaksud oleh Sulaiman. Pemain-pemain Thailand yang berjaga di ujung ini sangat cerdik ya untuk menutup ruang tembak atau ruang passing. Karena memang kalau power play finishingnya mayoritas akan ada di dua pemain yang ada di paling ujung ya, kanan dan kiri. Iya, betul sekali. Mereka kelihatannya renggang dari depan, tapi begitu masuk ke area circle, mereka sangat Jadi rapat. kita seakan masuk perangkap ya. Betul. Seakan ada ruang, tapi di ujung itu pemainnya Thailand nggak mengejar bola, tapi hanya blocking. Betul. Dan ternyata kesulitan bagi para pemain Indonesia ketika mendistribusikan bola ke dalam circle. Kali ini, masa bola kembali dilakukan oleh Indonesia pemirsa. Tarik lagi bola ke belakang, Zidane kembali menjadi poros permainan. Dan shooting! Bisa dibentahkan, tembak langsung ke arah gawang dan masih membentur tiang gawang kali ini. Ada Zidane di sana. Long pass, siapa yang dituju? Dan pemirsa, baik sudah pertandingan di babak yang kedua dalam final ASEAN Under 19 Boys Futsal Championship 2025 antara Thailand berhadapan dengan Indonesia yang akhirnya dimenangkan oleh Thailand setelah bertarung dengan sangat ketat dan juga sengit sepanjang pertandingan menghadapi Indonesia di partai final yang tentu saja ini merupakan final ideal yang mempertemukan dua kekuatan besar futsal di Asia Tenggara yang kali ini akhirnya dimenangkan oleh tim tuan rumah yang bergembira, yang berpesta di hadapan publiknya sendiri dengan kemenangan atas Indonesia dengan skor 3-1. Dan kita lihat sudah luar biasa perjuangan para pemain Indonesia tampil di depan para pendukung Thailand, tampil sangat militan, bekerja keras dengan mental bertanding yang sangat luar biasa, namun akhirnya memang harus mengakui keunggulan tuan rumah di pertandingan final pada malam hari ini, partai yang dilangsungkan di Nonthaburi di Bangkok, Thailand. Dan tentu saja apapun hasil yang didapatkan oleh timnas U19, kalian sangat luar biasa. Yang penting setelah ini tentunya ya. Betul. Jadi yang penting bukan hasilnya, tapi bagaimana nanti proses mereka setelah ini. Jadi kalau bisa 14-14 ini nanti main pro lama, itu sudah jadi keberhasilan. Jadi kalau untuk pembinaan bukan hasil yang diincar, tapi memang proses. Dan prosesnya ini baru dimulai buat mereka. Dan ini juga sudah sangat luar biasa ya. Mampu tembus ke babak final. Dan ini adalah prestasi yang sangat gemilang dicapai oleh para pemain Indonesia. Ini menjadi awal tentunya bagi para pemain muda kita, timnas U19 Futsal berhasil menjadi runner-up di turnamen ini. Skor 3-1, Thailand 3, Indonesia 1. Pemirsa, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami hanya di MNC TV.